Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2711. Di kedalaman gua yang dalam, sesosok tubuh terlihat samar-samar dalam kegelapan. Suoyan menghadapi bayangan ini dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Setelah sekian lama, bayangan itu membuka mulutnya dan berkata, "Kamu adalah putra Harimau Cerah." Membalas Tuan Saint Exalt, "Ayahku sebenarnya adalah Raja Harimau Cerah," kata Suoyan buru-buru. Harimau Cerah melahirkan seorang putra yang baik. "Siapa namamu?" "Saya dipanggil Suyan." "Suoyan, apakah kamu bersedia menjadi murid agung ini?" Suoyan langsung terpana di sana dan sejenak tidak tahu harus berbuat apa. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa Tuan Saint Exalt sebenarnya ingin memintanya menjadi murid. Surga berdaulat suci, itu adalah keberadaan seperti dewa. Di seluruh benua hujan cerah, terdapat pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Namun mereka yang bisa masuk ke surga berdaulat suci bisa dihitung dengan jari. Bahkan ayah, Raja Harimau Cerah, sudah mencapai setengah langkah surga penguasa suci, hanya setengah langkah dan dia akan berhasil menerobos. Tapi dia akhirnya masih setengah langkah lagi. Setengah langkah adalah jurang surgawi. Setengah langkah ini terlalu sulit. Sekarang, keberadaan seperti dewa benar-benar ingin menjadikannya sebagai murid. Ini benar-benar hadiah hebat yang jatuh ke pangkuannya. Suoyan memperlihatkan ekspresi kegembiraan yang liar dan langsung berlutut dan berkata dengan gelisah, "Murid memberi hormat kepada guru." Bayangan itu mengangguk dan berkata, "Kekuatan garis keturunanmu sangat kuat. Dengan bimbingan Exalt ini, kamu memiliki harapan yang sangat tinggi untuk melangkah ke alam surga berdaulat suci di masa depan." Ada 3 surga suci yang berdaulat di gunung segudang iblis ini. Yang mulia ini disebut Saint Exalt Banteng Iblis. Mulai sekarang, kamu adalah murid Exalt ini. Ternyata guru adalah Saint Exalt Banteng Iblis. Aku mendengar ayah kerajaan menyebutkan sebelumnya bahwa iblis Banteng Suci Agung menyapu gunung segudang iblis saat itu, mengalahkan banyak sekali binatang buas dan menguatkan Dao-mu untuk menjadi surga suci yang berdaulat. Guru adalah yang terakhir mencapai Dao, namun guru adalah yang terkuat di antara 3 surga penguasa suci. Tidak menyangka bahwa murid ini benar-benar memiliki kekayaan untuk mengakuimu sebagai guru. Mendengar nama Saint Exalt Banteng Iblis, Suoyan tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menjadi murid dari legenda seperti itu suatu hari nanti. Tapi Suyan tahu bahwa dengan menjadi murid Saint Exalt Banteng Iblis, sebagian besar penghargaannya adalah milik Ye Yuan. Ketika dia berada di ambang hidup dan mati sebelumnya, alasan mengapa dia bisa membangkitkan garis keturunannya pada saat terakhir adalah karena pil surgawi Ye Yuan yang bermutu tinggi memainkan peran yang sangat penting. Pil surgawi tingkat sejati mengintegrasikan kekuatan Dao besar. Sebagian dari kekuatan Dao besar ini masih mengintai di tubuhnya. Jika bukan karena bagian kekuatan ini, mustahil untuk membangkitkan garis keturunannya dengan mengandalkan bakatnya sendiri. Apalagi dipilih oleh Saint Exalt Banteng Iblis dan menjadi muridnya. Itu semua sudah merupakan peristiwa lama. Itu tidak layak untuk disebutkan, kata Saint Exalt Banteng Iblis acuh tak acuh, tanpa suka atau duka. "Oh benar, Tuan, kakakku juga memiliki bakat garis keturunan, bisakah kamu memberinya beberapa petunjuk juga?" Suoyan tidak melupakan Ye Yuan dan bertanya. Siapa yang menyangka bahwa Saint Exalt Banteng Iblis berkata dengan dingin, seorang seniman bela diri dengan garis keturunan sampah juga bisa disebut memiliki bakat garis keturunan. Manusia seharusnya tidak muncul di gunung segudang iblis sejak awal. Aku sudah menyuruh kuning besar pergi dan membuangnya. Ekspresi Suoyan berubah drastis dan dia berkata, "Apa? Guru, kamu?" Saint Exalt Banteng Iblis acuh tak acuh dan berkata dengan ringan, "Ingat, garis keturunanmu sangat mulia dan membawa kekuatan kekacauan. Dia, seorang manusia biasa, tidak memiliki kualifikasi untuk dikaitkan denganmu." Suaranya belum memudar ketika seekor naga menakutkan datang dari luar gua. Suara auman naga membubung ke langit. Dalam kegelapan, ekspresi Saint Exalt berubah liar dan dia segera mengirimkan suaranya, "Kuning besar, berhenti." Di luar gua, ekspresi kuning besar juga sangat jelek. Pukulan Ye Yuan tadi benar-benar memaksanya mundur 3 langkah. Surga agung tanpa batas di tengah, memaksa pusat kekuatan surga berdaulat giok yang sudah selesai mundur 3 langkah, ini benar-benar tak terbayangkan.
Perlu diketahui bahwa pusat kekuatan surga berdaulat giok yang sudah selesai mampu membunuh lapisan surgawi luhur tanpa batas hanya dengan satu lambaian tangan. Bahkan jika itu adalah penyelesaian besar stratum surgawi luhur tanpa batas, itu juga tidak mungkin membuatnya mundur setengah langkah. Tapi pemuda di depannya ini yang melakukannya. Meski ini dia agak meremehkan musuh, memaksa mundur berarti memaksa mundur. Kekuatan pukulan tadi bisa dibilang menakutkan. Dia percaya bahwa bahkan stratum surgawi luhur tanpa batas yang telah selesai dengan sempurna pasti akan diledakkan dengan satu pukulan juga. Kejam, tak tertandingi, sombong, dia masih mengejek Ye Yuan karena menjadi sampah berdarah campuran sebelumnya. Tapi sampah ternyata mampu melancarkan pukulan mengerikan seperti itu. Harus diakui, itu sangat menamparkan muka. Menjadi marah karena malu, dia baru saja akan mengambil tindakan untuk membunuh Ye Yuan ketika dia mendengar transmisi suara Saint Exalt Banteng Iblis. Ekspresinya jelek ketika dia berkata, "Tuan Saint Exalt memintamu untuk masuk." Ye Yuan meliriknya dan berjalan ke dalam gua. "Kakak Ye Yuan, sungguh menyenangkan kamu baik-baik saja. Tadi, itu membuatku takut setengah mati." Melihat Ye Yuan, Suoyan berkata dengan penuh semangat. Dia memang sangat ketakutan sekarang. Dia bahkan mengira Ye Yuan sudah terbunuh. Dia tidak menyangka bahwa teknik bela diri Ye Yuan benar-benar membuat Saint Exalt Banteng Iblis berubah pikiran. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kehidupan kakakmu sangat ulet. Aku tidak akan mati begitu saja." Saint Exalt Banteng Iblis membuka mulutnya dan berkata, tidak menyangka bahwa Exalt ini akan membuat kesalahan dalam penilaian juga. "Anak muda, kamu jelas bertubuh manusia. Bagaimana kamu bisa memiliki garis keturunan naga sejati yang begitu kuat?" Garis keturunan Ye Yuan agak berbeda dengan garis keturunan roh sejati. Garis keturunannya resesif dan tidak berinisiatif untuk melepaskannya. Kekuatan garis keturunan akan tersembunyi di dalam darah dan seseorang tidak akan bisa mengetahuinya sama sekali. Tapi begitu meletus, kekuatan naganya akan mengejutkan orang. Kekuatan Saint Exalt Banteng Iblis luar biasa, tapi dia hanya tahu bahwa Ye Yuan adalah ahli bela diri darah naga. Siapa sangka wajahnya ditampar dengan backhand. Hanya berdasarkan gerakan tadi, kekuatan garis keturunan Ye Yuan sama sekali tidak berada di bawah kekuatan Suoyan. Dia benar-benar membuat kesalahan penilaian sekarang. Saint Exalt Banteng Iblis juga tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar bertemu dengan dua pusat kekuatan garis keturunan yang menentang surga sekaligus. Ye Yuan memandang Saint Exalt Banteng Iblis dan berkata dengan senyuman palsu, "Tidak ingin membunuhku lagi." Wajah Saint Exalt Banteng Iblis agak malu. Untungnya, mereka tidak dapat mengetahuinya dalam kegelapan gua. Karena kamu adalah anggota ras naga, kamu secara alami juga berasal dari faksi rohku yang sebenarnya. Anak muda, apakah kamu bersedia menjadi murid yang mulia ini? Dengan bimbingan Exalt ini, peluangmu untuk menerobos ke surga berdaulat suci sangat tinggi. Kata Saint Exalt Banteng Iblis. Bagi seniman bela diri biasa, menerobos ke surga berdaulat suci jelas merupakan godaan yang sangat besar. Benua hujan cerah memiliki pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, tapi berapa banyak orang yang bisa menerobos? Menjadi murid surga penguasa suci, selain dapat memperoleh lebih banyak sumber daya, manfaat terbesarnya adalah mereka memiliki pengalaman menerobos ke surga penguasa suci dan mengetahui apa gunanya menerobos ke surga penguasa suci. Pengalaman seperti itu adalah yang paling berharga. Tapi Ye Yuan tidak membutuhkannya sama sekali. Dia menjawab dengan sebuah pertanyaan, "Tuan Saint Exalt, aku ingin tahu apakah Anda dapat mengeksekusi pukulan saya sebelumnya." Saint Exalt Banteng Iblis tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu. Meskipun kekuatan pukulan tadi tidak berarti apa-apa baginya, itu sebenarnya bisa mematikan kekuatan Dao besar. Teknik bela diri yang menakutkan dan misterius seperti ini, dia tidak bisa mengajari Ye Yuan sama sekali. Dia juga mengerti apa maksud Ye Yuan, "Kamu bahkan tidak bisa melakukan pukulan ini, apa hakmu untuk menerimaku sebagai murid?" Secara logika, para tokoh dikdaya surga berdaulat suci dapat menggunakan teknik bela diri stratum surgawi luhur tanpa batas dengan bebas. Bahkan jika dia tidak mengolahnya sebelumnya, hanya dengan mengandalkan pemahamannya yang kuat tentang Dao surgawi, dia juga dapat memahaminya secara instan. Sayang sekali pukulan Ye Yuan tidak termasuk di dalamnya. Pukulan Ye Yuan ini hanya terbatas pada wilayahnya saat ini dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Begitu Ye Yuan menerobos ke surga penguasa giok, kekuatan pukulan ini akan menjadi beberapa tingkat lebih kuat. Pukulan yang sangat dalam, dia tidak bisa mengajar. Mitian berkata sebelumnya,
naga sejati lahir dari kekacauan. Mereka dilahirkan oleh surga. Dan Ye Yuan memupuk keilahian asal kekacauan. Oleh karena itu, ketika dia mendesak tinju transformasi naga sembilan langit dengan esensi dewa kekacauan, itu memang efektif. Mungkin menurut Anda, menerobos ke surga penguasa suci adalah hal yang sangat mengesankan. Tapi bagiku, itu bukan masalah besar, kata Ye Yuan dengan dingin. Saint Exalt Banteng Iblis sedikit mengernyit dan berkata dengan nada tidak ramah, adalah hal yang baik bagi anak muda untuk menjadi berbakat. Tapi, jika kamu terlalu sombong, kamu tidak akan hidup lama. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu mengapa aku muncul di Gunung Segudang Iblis? Tanpa menunggu Saint Exalt Banteng Iblis menebak, Ye Yuan menjawab sendiri, karena aku berjanji pada Raja Harimau Cerah dan 4 raja lainnya untuk membantu mereka menerobos surga penguasa suci. Saint Exalt Banteng Iblis tertawa terbahak-bahak ketika mendengarnya dan berkata, bayi kecil, tahukah kamu apa itu surga penguasa suci? Di Gunung Segudang Iblis yang besar, dengan roh sejati yang tak terhitung jumlahnya, bahkan ada beberapa lusin surga penguasa suci setengah langkah. Tapi hanya ada 3 pusat kekuatan surga penguasa suci. Tapi ketika sampai di mulutmu, itu menjadi kubis. Tahukah kamu bahwa kamu sangat bodoh? Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak bicara. Tapi Suoyan berkata, Guru, aku percaya apa yang dikatakan kakak Ye Yuan, dia pasti bisa melakukannya. Kenyataannya, termasuk ayahku, mereka berlima mempercayai kakak tanpa keraguan juga. Saint Exalt Banteng Iblis mengejek dan berkata, hanya manusia penipu. Mereka berlima buta total. Betapa menakjubkan dan cemerlang keagungan ini saat itu, mengukir jalan berdarah dari pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, aku juga menghabiskan pelatihan bertahun-tahun sebelum aku dapat mengambil langkah itu. Surga luhur tanpa batas juga berani seenaknya berbicara tentang surga berdaulat suci, itu hanya lelucon. Hanya ketika seseorang mencapai surga penguasa suci, ambang batas ini, dan menerobos secara pribadi, barulah mereka akan tahu betapa sulitnya langkah ini. Saint Exalt Banteng Iblis adalah seseorang yang pernah mengalaminya. Oleh karena itu, keyakinannya terhadap stratum surgawi luhur tanpa batas bisa membantu surga penguasa suci setengah langkah mengambil langkah ini. Tapi Suoyan berkata dengan tegas, kakak Ye Yuan berbeda dari yang lain. Guru menyukai murid ini, seharusnya karena garis keturunan murid ini baru saja terbangunkan. Tapi tahukah Anda kenapa saya bisa membangkitkan garis keturunan? Itu adalah pil surgawi kelas sejati dari kakak Ye Yuan yang membuatku membangkitkan garis keturunanku. Mustahil. Kekuatan garis keturunan hanya bisa dibangkitkan dengan mengandalkan bakat. Bagaimana bisa ada logika kebangkitan dengan mengandalkan pil surgawi? Saint Exalt Banteng Iblis segera menyangkalnya. Suoyan melihat bahwa Saint Exalt Banteng Iblis tidak mempercayainya dan menceritakan proses kebangkitannya secara detail dan bersumpah mematikan. Ketika Saint Exalt Banteng Iblis melihat Suoyan melihat sumpah mematikan dan baik-baik saja, keterkejutan di hatinya sangat besar. Ada pepatah di antara roh sejati yang disebut, garis keturunan adalah bawaan. Artinya, kekuatan garis keturunan dianugerahkan oleh surga. Itu hanya akan terus bangkit dan menjadi lebih kuat dengan mengandalkan kerja kerasmu yang terus-menerus. Pil surgawi macam apa yang bisa membuat Suoyan membangkitkan kekuatan garis keturunan yang begitu kuat? Sulit untuk dimengerti. Tapi sekarang, dia tidak berhak untuk tidak mempercayainya. Setelah hening cukup lama, Iblis Banteng Suci bertanya, maksudmu, dia bisa memurnikan pil surgawi kekaisaran tingkat 4. Ye Yuan tersenyum tipis, dia mempercayainya. Karena dia percaya, banteng tua ini tentu saja tidak akan melakukan apapun padanya. Hal yang paling menakutkan adalah kamu tidak punya nilai untuk dieksploitasi. Jelas sekali, sebagai seorang alkemis surgawi, nilainya terlalu besar. Mampu memurnikan pil kekaisaran surgawi tingkat 4, apa maksudnya? Itu berarti pil surgawi yang dimurnikan Ye Yuan juga berguna baginya, surga berdaulat suci ini. Tidak bisa menerobos ke surga berdaulat suci tentu saja sangat menyakitkan. Namun menerobos ke surga penguasa suci juga tidak berarti seseorang bisa duduk santai dan bersantai. Mencapai langkah ini, sudah tidak ada orang yang bisa memurnikan pil surgawi untuk mereka. Bahkan di Gunung Segudang Iblis, pil surgawi yang berguna bagi mereka juga sangat sedikit. Oleh karena itu, setiap inci yang ingin mereka tingkatkan, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipoles. Tentu saja itu adalah sesuatu yang sangat sulit jika mereka ingin membuat terobosan lebih lanjut atas dasar ini. Pada saat ini,
Seorang alkemis surgawi yang dapat memurnikan pil kekaisaran surgawi tingkat sejati. Signifikansinya berbeda. Suoyan menganggukkan kepalanya dengan berat dan berkata, bukan hanya pil kekaisaran surgawi tingkat 4. Terlebih lagi, itu adalah pil kekaisaran surgawi tingkat sejati. Pil surgawi tingkat sejati terlalu ajaib, aku hanya meminum satu pil surgawi dan langsung menerobos alam kultivasi besar. Terlebih lagi, itu bahkan membantuku membangkitkan garis keturunanku. Sesosok keluar dari kegelapan. Ye Yuan dan keduanya akhirnya melihat wajah asli Saint Exalt Banteng Iblis dengan jelas. Seorang pria berotot dengan hidung banteng dan 2 tanduk. Saint Exalt Banteng Iblis memandang Ye Yuan dan berkata dengan suara serius, apakah kamu memiliki pil surgawi kelas sejati di tanganmu? Ye Yuan tersenyum dan mengambil pil surgawi yang jernih. Ketika Saint Exalt Banteng Iblis melihat pil surgawi ini, pupil matanya mengerut. Pil yang bagus. Saint Exalt Banteng Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wilayahnya berbeda dari yang lain, pusat kekuatan surga penguasa suci. Mereka semua adalah eksistensi transenden yang memasuki tingkat kesucian. Pemahaman mereka tentang Dao surgawi tidak bisa dibandingkan dengan orang normal. Saat dia melihat pil surgawi ini, dia merasakan aura Dao besar. Itu jelas tidak biasa. Ini adalah pil surgawi pendirian fondasi kelas 3. Ye Yuan menghabiskan waktu 1 tahun dan akhirnya mengembangkan pil surgawi pendirian fondasi kelas 3 hingga mencapai tingkat yang sejati. Semakin dia mengukurnya, semakin Saint Exalt Banteng Iblis merasa bahwa pil ini luar biasa. Sebenarnya ada pil surgawi yang ajaib di dunia ini. Exalt ini bodoh dan kurang informasi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku akan memberikan pil surgawi ini kepada Tuan Saint Exalt. Jika Yang Mulia tertarik, mengapa tidak mencobanya? Pupil Saint Exalt Banteng Iblis mengerut dan dia berkata, benarkah? Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, Anda adalah Tuan Saint Exalt. Bahkan jika kamu meminum pil surgawiku dengan paksa, aku juga tidak akan berani melakukan apapun. Saint Exalt Banteng Iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Tentu saja itu tidak akan berhasil. Dasar brengsek, menurutmu siapa Exalt ini? Ye Yuan hanya tersenyum tapi tidak berbicara. Bukan karena Saint Exalt Banteng Iblis tidak mau, dan juga bukan karena dia tidak tergerak, tapi dia jelas dalam hatinya bahwa dia tidak bisa kehilangan tujuan utama karena keuntungan kecil. Ini hanyalah pil surgawi pendirian fondasi kelas 3. Itu tidak akan banyak berpengaruh padanya. Namun, jika itu adalah pil surgawi kekaisaran tingkat 4, maka efeknya akan sangat berbeda. Menyinggung Ye Yuan sekarang, ketika Ye Yuan bisa menyempurnakan pil surgawi kelas 4 di masa depan, dia tidak akan mudah diajak bicara lagi. Setelah mendapatkan izin dari Ye Yuan, Saint Exalt Banteng Iblis tidak menunda lagi dan menelan pil surgawi pendirian fondasi. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Ia hanya merasakan setiap pori-pori di tubuhnya seakan terbuka. Pil surgawi kelas 3 yang sangat sedikit sebenarnya sangat efektif untuknya. Meskipun efek ini dapat diabaikan, dia jelas merasakan bahwa kekuatan garis keturunannya benar-benar meningkat sedikit. Kita harus tahu, bahkan jika peringkat pil surgawi kelas 3 biasa mencapai kelas 9 atas, itu juga tidak mungkin memberikan efek sedikit pun padanya. Tapi pil surgawi kelas 3 ini punya efek. Ini hanyalah pil surgawi kelas 3. Jika itu adalah pil surgawi kelas 4. Bagaimana jika itu adalah pil surgawi kelas 5? Berpikir sampai di sini, nafas Saint Exalt Banteng Iblis semakin cepat. Perasaan itu seperti terjebak dalam sangkar selama puluhan ribu tahun, dan melihat terang hari. Setelah bertahun-tahun, hal-hal yang dapat menggerakkannya sebenarnya hanyalah minoritas. Tapi hari ini, dia kehilangan ketenangan. Sungguh pil surgawi yang ajaib. Aku tidak menyangka bahwa pil surgawi pendirian fondasi kelas 3 yang sangat sedikit ternyata efektif padaku. Ye Yuan, aku akui bahwa sebelumnya, Exalt inilah yang membuat kesalahan dalam penilaian. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu dan aku akan saling memanggil sebagai saudara, oke? Saint Exalt Banteng Iblis tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Ye Yuan sedikit terkejut. Menyapa satu sama lain sebagai saudara. Mungkinkah itu karena kesengsaraan Dao penguasa suci? Ye Yuan tiba-tiba melahirkan jejak pencerahan dan bertanya. Saint Exalt Banteng Iblis menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, itu benar. Justru karena kesengsaraan Saint Exalt Dao. Keagungan ini sedikit lebih baik daripada kedua orang itu. Tapi aku juga telah melewati 2 kesengsaraan Saint Exalt Dao. Biarpun aku bisa melewati yang ketiga kalinya,
aku pasti akan berubah menjadi abu pada yang keempat kalinya juga. Jika aku masih tidak menerobos, aku benar-benar akan mati. Berbicara sampai sekarang, Saint Exalt Banteng Iblis tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Jelas sekali, kesengsaraan Dao Penguasa Suci ini sangat menakutkan. Surga Penguasa Suci berdiri di puncak benua hujan cerah ini dan dikagumi oleh ribuan orang. Namun pusat kekuatan surga Penguasa Suci juga memiliki masalah yang sama dengan pusat kekuatan surga Penguasa Suci. Salah satunya adalah kesengsaraan Dao Penguasa Suci. Ye Yuan melihat catatan sporadis dalam buku-buku kuno Sekte Surgawi Aman Bela Diri. Ketika kultivasi seseorang mencapai surga Penguasa Suci, hal itu akan memicu kesengsaraan Dao Penguasa Suci. Kesengsaraan Penguasa Suci Dao tidak memiliki nomor tetap. Ada orang yang mengalaminya setiap 10.000 tahun sekali, ada pula yang mengalaminya setiap 30.000 tahun sekali. Tentu saja, ada juga beberapa nasib sial yang datang setiap 1000 tahun. Namun kesengsaraan Dao Penguasa Suci, setiap kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Sangat sedikit orang yang mampu mengatasi lebih dari 3 kali. Tentu saja, jika kekuatanmu terus meningkat dan kamu meningkatkan kekuatan yang cukup sebelum kesengsaraan Dao Penguasa Suci berikutnya datang, secara alami kamu akan dapat melewatinya dengan aman. Yang menakutkan adalah kekuatanmu tetap stagnan. Sayangnya, di benua hujan cerah, berkultivasi ke alam surga berdaulat suci secara alami sudah berakhir. Tanpa dukungan pil surgawi kelas 5, tanpa metode kultivasi yang menantang surga, tanpa pertemuan kebetulan yang menakjubkan, seseorang pada dasarnya akan mati dalam kesengsaraan Dao Penguasa Suci kedua atau ketiga. Justru karena inilah pusat kekuatan surga Penguasa Suci di benua hujan cerah menjadi sangat langka. Kalau tidak, bahkan jika surga Penguasa Suci sulit ditembus, akan selalu ada beberapa yang tersisa seiring berjalannya waktu. Namun kenyataannya, jumlah surga Penguasa Suci di seluruh benua hujan cerah tidak akan melebihi 10 jari. Hahaha, karena kakak banteng iblis lebih menyukai adik laki-laki ini, maka tidak sopan jika Ye Yuan menolaknya, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Saint Exalt Banteng Iblis sangat gembira saat mendengar itu. Sambil meraih tangan Ye Yuan dengan penuh semangat, dia berkata, adikku, mulai sekarang, urusanmu adalah urusanku. Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, kakak yakinlah, adik kecil ini masih percaya pada alkimia. Serahkan masalah pil surgawi kepadaku. Keduanya bertukar pandang dan tertawa keras. Ye Yuan juga bukan orang yang bodoh. Apa yang diberikan oleh kakak dari surga berdaulat suci kepadanya terlalu berlebihan. Saint Exalt Banteng Iblis dengan jelas memahami hal ini juga. Itu sebabnya dia mengakui Ye Yuan sebagai saudaranya. Bahkan jika dia tidak mengambil tindakan, nama saudara laki-laki surga Penguasa Suci juga bisa membuat Ye Yuan mendapatkan terlalu banyak. Setidaknya ada satu hal, setelah mengakui kakak laki-laki ini, Ye Yuan tidak akan mengalami masalah apapun saat melewati gunung segudang iblis dan kembali ke 5 wilayah surgawi besar lagi. Suoyan yang berada di sampingnya benar-benar tercengang. Beberapa saat sebelumnya, mereka masih berteriak dan bertengkar tadi. Bagaimana keduanya bisa menjadi saudara dalam sekejap? Tunggu sebentar, saya baru saja mengakui Tuan Saint Exalt sebagai guru saya. Kakak, kamu mengakui guru Saint Exalt sebagai kakakmu. Lalu siapa aku ini? Kata Suoyan dengan tatapan bingung. Ye Yuan tersenyum dan berkata, untuk masing-masing. Saat kamu bersama kakak, kamu tentu memanggilnya guru. Saat bersamaku, kamu tentu saja memanggilku sebagai kakak juga. Suoyan sepertinya belum pernah mengalami hubungan rumit seperti itu sebelumnya, menganggukkan kepalanya seolah dia tidak sepenuhnya mengerti. Saint Exalt Banteng Iblis jelas sangat puas dengan ini juga. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, seperti yang seharusnya. Hehehe, kera tua dan burung besar itu setiap hari terus membual tentang betapa luar biasa murid-murid mereka. Suoyan, kamu harus tampil bagus untuk guru kali ini. Mampu membuat Saint Exalt Banteng Iblis mengatakan ini, kera tua dan burung besar secara alami adalah dua surga Saint Exalt lainnya. Suoyan mengangguk dan berkata, guru yakinlah. Murid ini akan memenuhi harapan. Namun sebelum ini, murid ini masih memiliki beberapa urusan pribadi dan harus kembali ke klan untuk menyelesaikannya. Guru, mohon izinkan. Berbicara sampai di sini, mata Suoyan menunjukkan sedikit keganasan. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia diam-diam mengangguk pada dirinya sendiri. Anak ini akhirnya tumbuh dewasa. Ia tidak mempunyai ambisi untuk berkompetisi, namun kesembilan kakak laki-lakinya bersatu dan memaksanya menjadi seperti sekarang.
Meskipun Suoyan saat ini masih memiliki aura kekanak-kanakan, aura dominasi harimaunya telah muncul. Jika diberi waktu, dia pasti akan menjadi Raja Harimau Cerah kedua. Tentu saja, dalam pandangan Ye Yuan, prestasinya mungkin berada di atas Harimau Cerah. Karakter seperti apa Saint Exalt Banteng Iblis itu? Dia melihat melalui firasat hanya dengan satu pandangan dan berkata sambil mengangguk, biarkan kuning besar menemanimu dalam perjalanan. Membawa kedua orang keluar dari gua, kuning besar saat ini berdiri dengan patuh di satu sisi, tampil sangat sederhana dan jujur. Kuning besar, ini saudara angkatku yang baru, Ye Yuan. Mulai sekarang, kamu harus memperlakukan dia dengan hormat seperti seorang guru, paham? Saint Exalt Banteng Iblis berkata dengan dingin. Mata banteng kuning tua itu segera berubah menjadi piring lebar, menatap tajam ke arah Ye Yuan, seolah-olah dia melihat monster. Dia tidak mengerti mengapa Ye Yuan menjadi saudara laki-laki Tuan Saint Exalt dengan pengaruh sosoknya setelah masuk sebentar. Kita harus tahu, bahkan seorang jenius seperti Suoyan hanya bisa menjadi murid Tuan Saint Exalt juga. Kemampuan apa yang dimiliki bocah ini, hingga bisa menjadi saudara dengan Saint Exalt? Tuan yang mulia, ini. Ketika Ye Yuan melihat ekspresi indah banteng kuning besar itu, dia juga merasa hal itu lucu. Namun wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat marah, dan dia berkata sambil tersenyum dingin, kakak, aku tidak tahan dengan kesopanannya. Senior kuning besar bahkan mengatakan bahwa adik laki-laki ini mencoba meniru sesuatu di luar kemampuanku dan baru saja jatuh tertelungkup, dan aku bahkan hampir mati 2 kali di tangannya. Saat kuning besar mendengarnya, dia langsung merasa seperti tersambar petir. Dia pastilah yang disalahkan atas hal ini. Kita harus tahu, ini semua adalah perintah Tuan Saint Exalt. Dia tidak bisa membiarkan Tuan Saint Exalt menerima hukumannya kan. Banteng kuning besar hanya bisa berkata, ini, Tuan Ye. Itu semua kesalahan kuning besar sebelumnya. Kuning besar meminta maaf padamu di sini. Ye Yuan memandang kuning besar dan berkata dengan senyuman palsu, ingin aku memaafkan, tentu saja, kamu harus berjanji kepadaku satu hal dan skor kita seimbang. Melihat senyuman di wajah Ye Yuan yang tidak menyenangkan, jantung kuning besar berdebar kencang. Namun saat ini, dia juga tidak bisa menolaknya. Seketika dia hanya bisa mengangguk. Dia berkata, Tuan Ye, yang mulia, mohon instruksinya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku baru saja akan pergi ke wilayah Raja Harimau Cerah untuk mengurus keperluan. Biarkan aku menunggangimu, dan keluhan di antara kita akan dianggap beres. Sapi kuning besar itu adalah seekor lembu, tetapi saat ini, wajahnya menjadi hitam seperti bagian bawah wajan. Dia adalah ahli super puncak surga berdaulat giok yang bermartabat. Namun, dia sebenarnya akan dinaiki sebagai tunggangan oleh surga luhur tanpa batas. Dia tahu bahwa masalah ini tidak bisa diabaikan, tapi dia tidak menyangka Ye Yuan akan menggunakan metode semacam ini untuk membalas dendam padanya. Di sampingnya, Saint Exalt Banteng Iblis juga memasang wajah canggung. Tapi saat ini, dia secara alami tidak akan menimbulkan masalah pada dirinya sendiri dan hanya bisa berkata, kuning besar, aku harus merepotkanmu untuk melakukan perjalanan. Saat kamu mencapai wilayah Harimau Cerah, dengarkan perintah Ye Yuan. Itu akan berhasil. Jangan membuat ekspresi ini. Membiarkan Ye Yuan menunggangimu hanya akan bermanfaat bagimu dan tidak akan merugikanmu. Kuning besar memiliki banyak kutukan di benaknya. Apa yang disebut hanya bermanfaat dan tidak akan merugikanmu? Dia, pusat kekuatan surga berdaulat giok yang telah selesai, akan ditunggangi, bagaimana dia masih bisa menunjukkan wajahnya di wilayah itu di masa depan? Bukankah beberapa hal lama itu akan mengejeknya sampai mati? Namun mengenai kata-kata Saint Exalt Banteng Iblis, dia tidak punya pilihan selain mendengarkan dan hanya bisa berkata, ya, kuning besar patuh. Wilayah Raja Harimau Cerah sudah lama mengalami pergolakan. Saat ini, 4 surga penguasa suci setengah langkah lainnya membawa pasukan mereka dan sedang bertarung melawan Raja Harimau Cerah. Raja Harimau Cerah bertarung 1 lawan 4, dan terlihat bahwa itu agak sulit. Namun, kekuatannya juga menakutkan. Dia sebenarnya berhasil menahan untuk beberapa waktu. Sedangkan bawahannya juga bertarung tanpa gentar dalam pertempuran berdarah, membunuh hingga mata mereka memerah. Apakah kalian berempat benar-benar akan bertarung sampai mati? Raja Harimau Cerah meraung dengan marah. Kamu telah menghilangkan harapan kami dan masih berbicara besar di sini. Ye Yuan hanya ditempatkan bersamamu selama 1 tahun dan kamu telah membunuhnya. Apa gunanya membicarakannya sekarang?
Raja Gajah Segudang berkata dengan suara serius. Putra yang paling aku banggakan telah meninggal juga. Saguruak laki-laki meninggal, kamu masih punya 9. Tapi Ye Yuan sudah mati, bagaimana kita bisa menerobos ke surga penguasa suci? Cukup berkata, wilayahmu akan menghilang dari gunung segudang iblis hari ini. Raja Tikus Surgawi berteriak. Harimau Cerah berkata dengan marah, ingin aku mati, beberapa dari kalian harus membayar harganya dengan darah juga. Kedua belah pihak bertempur sengit tanpa istirahat, entah kamu mati atau aku binasa. Pertempuran besar di Gunung Tiga Sein menyentuh saraf kelima faksi dengan sangat cepat. Ketika Harimau Cerah menerima berita ini, dia langsung tercengang. Gunung Tiga Sein hanyalah sebuah faksi kecil. Dengan menggunakan kekuatan Ye Yuan, sangat mudah untuk melindungi dirinya sendiri. Siapa yang menyangka bahwa lebih dari 10 pusat kekuatan surga berdaulat giok tiba-tiba muncul di sana. Pasukan roh sejati yang dibawakan Suoyan telah dimusnahkan seluruhnya, zombie berserakan di mana-mana. Kelima pihak mengira Ye Yuan sudah mati. Ini setara dengan mengatakan bahwa harapan mereka untuk menerobos ke surga berdaulat suci telah terputus sepenuhnya. Bagaimana mungkin mereka tidak marah saat mendapat kabar ini? Raja Gajah Segudang mereka semua secara alami menyematkan masalah ini pada Harimau Cerah. Harimau Cerah sama sekali tidak tahu bahwa surga penguasa giok yang dikirim untuk membunuh Ye Yuan dan Suoyan sebenarnya adalah 9 putranya sendiri. Tentu saja, He Feng dan mereka semua tidak akan memberitahu Harimau Cerah juga. Kenyataannya, mereka semua juga tidak menyangka hal itu akan menimbulkan akibat yang begitu besar. Saat ini, 9 orang He Feng bertempur tanpa gentar dalam pertempuran berdarah, membunuh dengan sangat tragis. Pertempuran di kedua belah pihak terus meningkat dan menjadi semakin sengit dan sudah mencapai tahap yang tidak dapat didamaikan sampai mati. Kekuatan tempur Raja Harimau Cerah adalah yang terbaik di antara 5 orang, kekuatan bawahannya secara alami juga yang terkuat di antara 5 orang. Tapi, sekuat apapun kekuatannya, mustahil juga melampaui jumlah keempatnya. Jika kelompok Gajah Segudang ingin membasmi faksi Harimau Cerah, mereka tentu harus membayar mahal. Jika harapan tidak benar-benar terputus, mereka juga tidak akan begitu marah. Tiba-tiba bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Ekspresi semua orang di medan perang berubah satu demi satu. Berhenti, suara menggelegar memasuki telinga semua orang. Semua orang menoleh mengikuti suara itu dan menemukan seorang pemuda berjubah putih mengendarai seekor banteng kuning besar, berjalan dengan santai. Dalam sekejap, mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada pemuda berjubah putih itu. Cara dia tampil di panggung sungguh terlalu menarik perhatian. Adapun Suoyan yang berada di belakang kuning besar, dia langsung diabaikan oleh semua orang. Siapakah pemuda berjubah putih ini? Benar-benar mengendarai sapi kuning tua surga penguasa giok yang sudah selesai, itu terlalu mengesankan. Itu manusia. Aku mendengar bahwa 4 raja dan Raja Harimau Cerah bertarung dalam pertarungan hidup dan mati karena manusia. Itu bukan karena dia kan? Tidak mungkin. Bukankah dia sudah mati? Stratum surgawi luhur tanpa batas yang menunggangi banteng kuning tua surga berdaulat giok yang telah selesai dibangun. Penggambaran ini terlalu berdampak. Surga berdaulat giok penyelesaian besar, kebanggaan macam apa itu? Bahkan dalam kematian, mereka tidak akan menjadi tunggangan orang lain juga. Kecuali pihak lain adalah tokoh dikdaya surga penguasa suci. Tapi, stratum surgawi luhur tanpa batas benar-benar berhasil. Kamu Yuan, dia sebenarnya tidak mati. Itu, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ketika Harimau Cerah melihat Ye Yuan, matanya benar-benar berkaca-kaca. Ye Yuan muncul terlalu tepat waktu. Jika itu terus berlanjut, dia pasti sudah mati tanpa keraguan. Namun ketika tatapannya tertuju pada banteng kuning tua di bawah pimpinan Ye Yuan, seluruh tubuhnya langsung membatu. Orang-orang rendahan secara alami tidak mengenali banteng kuning besar itu, tetapi sebagai eksistensi setengah kaki di surga penguasa suci, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Harimau Cerah, itu tidak akan, jadilah, Raja Singa Liar berkata dengan mata penuh keterkejutan. Tidak salah, itu dia, Harimau Cerah berkata dengan sangat yakin. Dia telah melihat Jenderal Banteng Kuning besar di depan kursi Sein Exalt Banteng Iblis ketika dia memasuki wilayah Sein Exalt. Justru karena inilah Iblis Banteng Suci membuat Banteng Kuning besar datang. Meskipun kekuatan Banteng Kuning besar tidak sekuat Harimau Cerah, namun yang diwakilinya adalah surga berdaulat suci. Siapa yang berani tidak memberi muka?
Harimau cerah tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan benar-benar akan menunggangi banteng kuning besar dan kembali ke wilayah harimau cerah. Mendapatkan jawaban yang pasti, keempat orang itu gemetar, mata mereka penuh keterkejutan. Status apa yang dimiliki banteng kuning besar itu? Meskipun mereka adalah surga penguasa suci setengah langkah, mereka sama sekali tidak berani menyinggung banteng kuning besar itu. Tapi Ye Yuan benar-benar menungganginya sebagai tunggangan. Lebih penting lagi, banteng kuning besar itu benar-benar bersedia membiarkannya menungganginya. Ini sungguh tidak terbayangkan. Bagaimana dia bisa? Beraninya dia. Raja Singa Liar berkata dengan bingung. Kenyataannya, ada banyak sekali kutukan yang mengalir di hati banteng kuning besar saat ini. Dia dianggap benar-benar kehilangan mukanya hari ini. Siapa sangka saat ini, Ye Yuan tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Patuhlah, kuning besar. Melihat penampilanmu cukup bagus, aku akan menghadiahkanmu benda ini." Saat dia berkata, Ye Yuan melemparkan pil surgawi pendirian fondasi ke dalam mulut kuning besar. Kuning besar juga tidak melihat dengan jelas apa itu, tapi dia tahu itu adalah pil surgawi. Apapun yang terjadi, hal itu tidak akan merugikannya. Hanya saja dia tidak menaruh banyak harapan tentang efek pil surgawi ini. Efek sampah apa yang bisa dimiliki oleh pil surgawi yang dikeluarkan oleh stratum surgawi luhur tanpa batas. Tetapi begitu pil surgawi masuk ke mulutnya, dia langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Dia merasa seolah bagian atas tengkoraknya terbuka. Pintu besar yang selalu ingin dia sentuh, tetapi tidak bisa dia sentuh, sepertinya ada celah yang terbuka. Surga suci yang berdaulat, itulah perasaan surga penguasa suci. Hati kuning besar melonjak, sangat bersemangat. Berapa tahun dia menunggu hari ini. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyumnya sambil berkata, "Huf, kuning besar, kamu terlihat sangat bodoh. Aku tidak menyangka kamu masih cukup pintar. Tidak menyangka bahwa pil surgawi pendirian fondasi ini memungkinkanmu memperoleh pencerahan." Dia tahu bahwa ini adalah efek dari ledakan besar kuning besar. Meskipun pil surgawi pendirian fondasi tingkat sebenarnya luar biasa, mustahil untuk benar-benar berperan dalam menerobos ke surga penguasa suci. Sebagian besar disebabkan oleh akumulasi kuning besar sendiri. Pil surgawi pendirian fondasi setara dengan bahan yang ditambahkan untuk meningkatkan kemanjuran obat. Keadaan seperti ini hampir sama dengan Jiang Li yang menerobos ke surga penguasa giok saat itu. Tentu saja, secara alami mustahil bagi satu pil surgawi pendirian fondasi untuk membuka pintu surga penguasa suci. Namun setelah mengambil langkah ini, kuning besar hanya berjarak setengah langkah dari surga penguasa suci. Kuning besar terus berjalan ke depan, namun momentum yang mengesankan di tubuhnya menjadi semakin kuat. Gunung yang penuh dengan roh sejati memandang Ye Yuan, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Dia memberi makan banteng kuning besar itu pil surgawi kelas 3, lalu banteng kuning besar itu menerobos. Lambat laun, ada tambahan aura sekilas dan fana di kuning besar, persis seperti harimau cerah dan yang lainnya. Aura semacam ini adalah ciri khas dari surga berdaulat suci setengah langkah. Kuning besar dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya dan membuka mulutnya dan berkata, "Kuning besar berterima kasih pada Guru Ye karena telah menganugerahkan pil." Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa maksud kata-kata Tuan Saint Exalt. Ye Yuan menepuk kepala bantengnya dan berkata sambil tersenyum, "Apa? Tidak ingin membunuhku lagi?" Kuning besar berkeringat banyak dan buru-buru berkata, "Metode guru misterius dan tidak dapat diprediksi. Itu adalah kuning besar yang menyinggung Guru Ye sebelumnya. Mulai sekarang, kuning besar pasti akan menunjukkan kepada Guru Ye etiket seorang murid." Pada titik ini, jika dia masih tidak mengerti mengapa Tuan Saint Exalt menyebut Ye Yuan sebagai saudara, maka dia benar-benar idiot. Pil surgawi kelas 3 benar-benar memungkinkannya menerobos ke surga penguasa suci setengah langkah. Sungguh tidak terbayangkan. Menggunakan sesuatu yang misterius dan tidak dapat diprediksi untuk mendeskripsikannya tidak berlebihan sedikitpun. Ye Yuan terkekeh dan berkata, setelah kembali, aku akan memberimu daftarnya. Jika kamu dapat mengumpulkan obat-obatan surgawi, secara alami aku akan membantumu untuk menyempurnakan pil suci surgawi giok yang berharga juga ketika saatnya tiba, dan membantu kamu menerobos ke surga penguasa suci." Tubuh banteng kuning besar bergetar dan dia berkata tak percaya, apakah ini nyata?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tentu saja ini nyata. Kalau tidak, apakah menurutmu kata-kata kakak bermaksud membodohimu?" Sesampainya di depan harimau cerah dan yang lainnya, mereka memberi hormat pada kuning besar.
Menghormati Komandan Kuning Besar, selamat kepada Komandan Kuning Besar karena berhasil menembus setengah langkah surga penguasa suci. Terhadap beberapa orang ini, Kuning Besar secara alami memiliki rasa superioritas dan berkata sambil mengangguk, "Terima kasih, Tuan-Tuan. Orang yang bertanggung jawab di sini hari ini adalah Tuan Ye. Kalian hanya perlu mendengarkan perintahnya." Beberapa orang gemetar saat mereka berkata dengan tidak percaya, "Tuan Ye. Status apa yang dimiliki Komandan Kuning Besar sehingga bisa menunjukkan kepada Ye Yuan etika seorang murid? Apa yang salah dengan dunia ini?" Ye Yuan menghilang selama beberapa waktu dan benar-benar menjadi Tuan Ye dengan metamorfosis mendadak. Meskipun sebelumnya mereka sudah memiliki beberapa dugaan bahwa Ye Yuan dikaitkan dengan Saint Exalt Banteng Iblis. Tapi, tiba-tiba menjadi hubungan seperti ini, mereka masih merasa hal itu tidak terbayangkan. Kuning Besar berkata dengan dingin, "Tuan Ye telah bersumpah bersaudara dengan Tuan Saint Exalt." Komandan ini secara alami memanggilnya sebagai Tuan. "Apa, Mi menjadi saudara angkat?" Seluruh tubuh Raja Harimau Cerah bergetar, hampir menggigit lidahnya sendiri. Pada saat ini, kejutan menyenangkan mereka karena kehilangan Ye Yuan dan memulihkannya berubah menjadi ketakutan. Ini bukan lelucon. Stratum surgawi luhur tanpa batas menjadi saudara angkat dengan Tuan Saint Exalt. Apa-apaan ini? Kita harus tahu, Ye Yuan adalah keberadaan seperti sandera di tempat mereka. Mereka benar-benar menyandera saudara laki-laki Tuan Saint Exalt. Kejahatan ini sangat keji. Walaupun beberapa orang ini sudah berada di tahap setengah langkah surga berdaulat suci, mereka tidak tahu bahwa surga berdaulat suci perlu melampaui kesengsaraan. Mereka secara alami juga tidak dapat memahami mengapa Saint Exalt Banteng Iblis melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Itu benar, Tuan Saint Exalt berkata bahwa jika kalian melihat Tuan Ye di masa depan, itu sama dengan melihatnya. Jika ada yang ingin mempersulit Tuan Ye, itu mempersulit dia, kata Kuning Besar dengan dingin. Ekspresi kelima orang itu langsung menjadi sangat jelek. Memberi hormat pada Tuan Ye. Raja Harimau Cerah adalah orang pertama yang bereaksi saat dia berkata dengan agak canggung. Memberi hormat kepada Tuan Ye. Gajah Segudang dan yang lainnya membungkuk dengan canggung saat mereka berkata. Kata-kata mereka membawa ketakutan yang besar. Yang lebih mereka takuti adalah Ye Yuan yang menyelesaikan pembalasan setelahnya. Dengan surga penguasa suci sebagai pendukungnya, sangat mudah untuk memberantas mereka. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak mengetahui kekhawatiran mereka? Dia berkata sambil tersenyum, "Tuan-tuan, tidak perlu takut, aku tidak punya niat untuk menyelesaikan masalah dengan kalian semua. Apa yang aku janjikan pada kalian semua, aku akan melakukannya juga. Tapi saat ini, sebaiknya kita urus urusan keluarga Raja Harimau Cerah dulu." "Urusan keluarga," kata Harimau Cerah dengan wajah kosong. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Hefeng dan orang lain yang berada di belakang Harimau Cerah berubah drastis. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa aku dan Suoyan terkepung di Gunung Tiga Sein? Sebenarnya itu adalah ulah beberapa putramu." "Apa?" Tubuh Harimau Cerah bergetar dan dia menoleh untuk melihat putra-putranya. "Ayah kerajaan, kami tidak melakukannya." Saba yang pertama bereaksi dan membantahnya dengan tegas. "Ya, ayah kerajaan. Coba pikirkan, dengan kekuatan kita, bagaimana kita bisa memobilisasi begitu banyak pusat kekuatan surga berdaulat giok?" Ye Yuan dia berada di bawah perlindungan orang besar dan membuat tuduhan fitnah. Hefeng juga berkata dengan kemarahan yang wajar. Serigala pertempuran cahaya ungu, mereka semua sudah lama menyembunyikan diri. Apapun yang terjadi, tidak ada bukti juga. Selama mereka menyangkalnya dengan tegas, apa yang bisa Ye Yuan lakukan terhadap mereka? Saat Harimau Cerah mendengarnya, alisnya sedikit berkerut. Meskipun dia menyayangi putra bungsunya, Suoyan, juga tidak mungkin menjatuhkan hukuman mati kepada 9 putranya hanya karena satu kalimat. "Tuan Ye, meskipun Anda bersumpah saudara dengan Tuan Saint Exalt sekarang, Anda juga tidak bisa memfitnah orang secara sembarangan kan? Raja ini paling jelas tentang kekuatan mereka. Tidak mungkin memobilisasi begitu banyak pusat kekuatan surga berdaulat giok," kata Harimau Cerah. Mendengar ini, Hefeng dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega. Pada saat yang sama, mereka memandang ke arah Ye Yuan dengan sombong. Suoyan pada akhirnya masih muda, mendengar beberapa kakak laki-lakinya berdalih seperti ini, dia sudah lama terbakar amarah. "Kalian semua masih menginginkan wajah atau tidak?" Macan tutul berbintik 8 dan serigala pertempuran cahaya ungu sudah mengakuinya secara pribadi. "Kalian sebenarnya masih berakting di sini.
Tak kusangka aku selalu menganggap kalian sebagai orang terdekatku, padahal sebenarnya kalian semua sangat kejam. Kata Suyan dengan marah. 16. Bagaimanapun juga kamu tidak bisa mengatakan apa-apa. Sebagai kakak laki-laki, kami tidak berhemat untuk menyayangimu dan menyerah padamu secara normal. Aku yakin ayah kerajaan juga melihat ini. Sekarang setelah kamu menemukan pendukung, kamu akan menyerahkan saudara-saudaramu. Si 16 tua, bukankah kamu terlalu kejam? Kata Saba dengan ekspresi marah. 16. Kamu masih membutuhkan usahamu sendiri jika ingin menggantikan posisi raja ayah kerajaan. Bahkan jika kamu membunuh kami semua, itu tidak akan berhasil jika kekuatanmu kurang. Hefeng menambahkan dengan tikaman. Ketika harimau cerah mendengar ini, dia menganggukkan kepalanya lebih setuju. Dia masih tahu bagaimana mereka berperilaku normal. 9 orang lainnya memang menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap Suoyan. Hanya saja dia tidak mengetahui bahwa situasi setahun terakhir sudah terlalu banyak berubah. 16. Kamu sudah dewasa. Hanya saja metode seperti ini sangat mengecewakan raja ini. Harimau cerah menghela nafas dan berkata dengan sedih. Kalian semua, wajah Suoyan memerah karena kecemasannya. Suoyan menyadari bahwa dia masih terlalu tidak berpengalaman. Dengan beberapa patah kata, dia justru dibantah hingga tidak ada jawaban yang bisa dia ucapkan. Dia benar-benar tidak dapat menemukan bukti untuk membantahnya. Saat ini, Ye Yuan menepuk pundaknya dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, "Nak, tidak perlu cemas sampai wajahmu berubah warna. Aku ajari kamu gerakan lain hari ini. Di dunia ini, kata-kata sangatlah lemah. Hanya kekuatan yang merupakan modal sejati untuk memantapkan diri." Saat suaranya memudar, serangan ilahi asal meledak. Saba mengerang tertahan dan langsung jatuh ke tanah dalam keadaan mati. Wajah semua orang yang hadir berubah. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar melakukan tindakan membunuh dalam keadaan di mana tidak ada alasan yang sah sama sekali. Kamu Yuan, kamu, kata harimau cerah dengan marah. Dia sudah berjaga-jaga terhadap Ye Yuan, tapi dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar langsung membunuh Saba dengan serangan keilahian asal. Ye Yuan mengabaikannya dan masih berkata dengan ringan kepada Suoyan, "Aku akan menyelesaikan semuanya. Aku serahkan sisanya padamu." Seluruh tubuh Suoyan bergetar dan segera menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Karena kata-katanya gagal, maka dia akan membunuh. Suoyan juga adalah pria berdarah panas. Pada titik ini, dia secara alami tidak punya alasan untuk mundur. Wajah harimau cerah menunduk dan dia berkata dengan suara dingin, "Suoyan, kamu berani." Banteng kuning besar mendengus dan berkata dengan dingin, "Komandan ini ingin melihat siapa yang berani bergerak." Saat banteng kuning besar membuka mulutnya, wajah semua orang berubah. Meski ia hanyalah surga penguasa suci setengah langkah, di belakangnya ada surga penguasa suci yang sesungguhnya. Surga penguasa suci adalah dewa di gunung segudang iblis. Komandan kuning besar, ini tidak pantas kan? Ini urusan keluargaku. Harimau cerah berkata dengan suara serius. Tidak ada yang tidak pantas. Jika komandan ini tidak dapat meyakinkan kalian semua, tentu saja ada Tuan Saint Exalt yang akan tampil secara pribadi. Pada saat itu, aku khawatir tidak ada seorang pun di sini yang dapat hidup. Aku pikirmu semua tahu aturan gunung segudang iblis. Kuning besar mengatakannya dengan acuh tak acuh, tapi setiap kata menyentuh hati harimau cerah dan yang lainnya. Aturan apa yang dimiliki gunung segudang iblis? Yang kuat berkuasa. Jika yang kuat menginginkanmu mati, mereka tidak membutuhkan alasan sama sekali. Ini adalah hukum rimba. Aku kuat, jadi aku bisa mendominasi segalanya. Dan penguasa sejati gunung segudang iblis ini adalah 3 surga penguasa suci. Tatapan Suyan menjadi sedikit suram dan dia berkata, "Ayahku, aku dan 8 kakak laki-lakiku sudah tidak dapat berdamai lagi sampai mati. Hari ini, Suoyan akan bertarung secara adil dengan mereka. Jika Suoyan dikalahkan dan mati, sama sekali tidak akan ada keluhan." Tatapan harimau cerah berubah tajam dan dia berkata dengan suara serius, "Maksudmu, kamu ingin bertarung 1 lawan 8? Tepat sekali, kata Suyan tegas. His, roh sejati yang tak terhitung jumlahnya menghirup udara dingin. 10 putra Raja Harimau Cerah, selain Suoyan, mereka semua adalah naga di antara manusia. Kekuatan mereka adalah eksistensi yang sangat kuat di antara generasi junior Gunung Segudang Iblis. Suoyan ini sebenarnya ingin bertarung 1 lawan 8, bukankah ini mencari kematian? Raja Harimau Cerah sepertinya sudah mulai kehilangan minatnya,
melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Jika kalian semua ingin bertarung, bertarunglah saja. Pandangan Suoyan menyapu 8 kakak laki-lakinya dan dia berkata dengan tenang, 8 saudara laki-laki, Suoyan akan memberimu semua kesempatan untuk membunuhku hari ini. Tolong majulah. He Feng mendengus dingin dan berkata, 16, kamu terlalu sombong. Meskipun kekuatanmu telah meningkat pesat beberapa tahun ini, fondasimu tidak stabil. Karena kamu mencari kematian, maka saudara-saudaramu akan mengirimmu pergi. Melihat bahwa Suoyan sebenarnya ingin bertarung 1 lawan 8, He Feng dan yang lainnya terkejut. Mereka sangat percaya diri dengan kekuatan mereka, bagaimana mungkin mereka bisa kalah dari bocah ini. Kedelapan orang ini tentu saja tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Masing-masing dari mereka melepaskan auranya sepenuhnya dan bergegas maju. Hah! Suoyan meraung, tekanan garis keturunan yang menakutkan langsung meledak. Tinju biduk Xiantian besar, itu hanya untuk melihat Suoyan melontarkan pukulan. Wajah semua orang langsung berubah. Kekuatan pukulan ini sudah mencapai puncak stratum surgawi luhur tanpa batas. Tidak ada yang menyangka bahwa satu pukulan Suoyan benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Melontarkan pukulan, hembusan udara yang menakutkan langsung membuat kedelapan anak harimau itu terbang. Satu pukulan mengalahkan 8 orang. Ketika Suoyan berada di surga luhur tanpa batas menengah, kekuatannya sudah dapat bersaing dengan penyelesaian besar stratum surgawi luhur tanpa batas. Setelah membangkitkan garis keturunannya, tidak hanya ranah kultivasinya meningkat, kekuatan garis keturunannya bahkan tumbuh jauh lebih kuat. Sekarang, dia sudah hampir tak tertandingi di bawah surga penguasa giok. Dan ketika Raja Harimau Cerah melihat pukulan ini, matanya menunjukkan keterkejutan yang lebih besar. Tinju biduk Xiantian besar. Bukankah ini jurus pamungkas yang dipahami oleh Saint Exalt Banteng Iblis? Bagaimana Suoyan mengetahuinya? Raja Harimau Cerah berkata dengan keterkejutan yang tak bisa dijelaskan. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, putramu saat ini adalah murid pribadi Saint Exalt Banteng Iblis. Apakah sangat aneh dia mengetahui gerakan ini? Suoyan setelah membangkitkan garis keturunannya, bakatnya memang menakutkan juga, seolah-olah dia telah mencapai pencerahan. Dia hanya menggunakan waktu setengah bulan dan sudah memahami langkah ini. Dibandingkan dengan Saint Exalt Banteng Iblis, dia secara alami berjarak 108.000 mil. Namun itu lebih dari cukup untuk menghadapi beberapa kakak laki-lakinya yang memiliki wilayah serupa dengannya. Tubuh harimau Raja Harimau Cerah bergetar dan dia berkata dengan kaget sekali lagi, apa? Suyan, dia menjadi murid pribadi Saint Exalt Banteng Iblis. Dia merasa bahwa kejadian tiba-tiba yang dia temui dalam hidup ini tidak sebanyak hari ini. Banteng kuning besar berkata dengan dingin, benar. Suoyan membangkitkan bakat garis keturunan yang kuat. Prestasinya di masa depan kemungkinan besar akan jauh melampauimu. Putramu yang lain tidak lagi penting. Jadi, apakah menurutmu Suoyan akan melakukan sesuatu yang merugikan saudara kandungnya demi mewarisi jabatanmu? Apakah dia membutuhkannya? Seluruh tubuh Raja Harimau Cerah membatu di sana, kepalanya bergemuruh. Tentu saja mustahil bagi Banteng Kuning besar untuk berbohong tentang masalah ini. Tinju biduk Xiantian besar juga tidak bisa dipalsukan. Artinya dia ditipu oleh sekelompok bajingan ini. Terlebih lagi, sebenarnya sekelompok anak laki-laki inilah yang menyebabkan konsekuensi ini hari ini. Saat kebenaran terungkap, sepertinya ada gunung berapi di dada Raja Harimau Cerah yang akan meletus. He Feng, Raja Harimau Cerah berteriak keras, menakuti gunung yang penuh dengan roh sejati sampai ekspresi mereka berubah. Ayah kerajaan, He Feng terluka parah oleh satu pukulan dan masih muntah darah dari mulutnya. Tapi, dia lebih ketakutan. Mendengar bahwa Suoyan menjadi murid Saint Exalt, dia sudah putus asa di dalam hatinya. Aku bukan ayahmu, hahaha, beberapa dari kalian benar-benar anakku yang baik. Harimau Cerah tersenyum dingin, matanya penuh niat membunuh. Ayah kerajaan, bukan itu yang kamu pikirkan. Kami benar-benar tidak melakukan apapun. He Feng berkata dengan ketakutan. Harimau Cerah menunjuk satu jari. Kekuatan mengerikan langsung menembus kepala He Feng. He Feng, mati. Setelah itu, dia menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan suara serius, seret semuanya untukku dan bunuh mereka. Raja Harimau Cerah langsung menjatuhkan hukuman mati kepada 8 putranya. Sekarang, dia hanya memiliki saguruak laki-laki, Suoyan. Tentu saja, anak ini juga merupakan kebanggaannya. Bagus, anak baik, ayah kerajaan telah berbuat salah padamu.
Kamu memenuhi harapanku. Harimau cerah memeluk Suoyan dan berkata dengan nada meminta maaf. Bukannya aku memenuhi ekspektasi, tapi kakak Ye Yuan itu luar biasa. Jika bukan karena pil surgawinya, mustahil bagiku untuk membangkitkan garis keturunanku juga, guru, dia juga tidak akan menyukaiku, dan kami juga sudah lama mati di wilayah Saint Exalt. Segala sesuatu tentang anak ini adalah berkat kakak, kata Suyan. Harimau cerah terkejut di dalam hatinya. Dia sudah melebih-lebihkan pil surgawi Ye Yuan sebanyak mungkin, tapi dia tidak menyangka kalau dia masih meremehkannya. Dia tidak menyangka bahwa Suoyan benar-benar bisa membangkitkan kekuatan garis keturunan yang begitu menakutkan. Baru saja, saat Suoyan mengambil tindakan, dia sudah merasakannya dengan jelas. Kekuatan garis keturunan Suoyan sangat tinggi, dia tidak dapat membedakannya sama sekali. Tapi tanpa diragukan lagi, dia jauh lebih kuat dari dia, ayah ini. Prestasi anak ini di masa depan pasti akan melebihi prestasinya. Sekarang, dia bahkan menjadi murid Saint Exalt Banteng Iblis. Ini hanyalah melonjak ke langit dalam satu lompatan. Oh benar, benar, Tuan Ye, harimau cerah telah tersinggung sebelumnya, semoga Tuan Ye bermurah hati dan jangan mempermasalahkannya. Raja harimau cerah berkata dengan ketakutan dan gentar. Saat ini, dia tidak lagi memiliki rasa superioritas sedikit pun di hadapan Ye Yuan. Jika Ye Yuan mau, dia bahkan bisa menentukan hidup dan matinya hanya dengan satu kata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, baiklah, masalah keluargamu juga sudah diselesaikan. Semua orang bisa pergi kalau begitu. Beberapa dari kalian yakinlah, apa yang aku janjikan kepada kalian semua masih efektif. Memiliki beberapa surga suci berdaulat lagi di Gunung Segudang Iblis ini juga bukanlah hal yang buruk. Tapi, kalian semua harus bergegas mencari bahan obat pil surgawi. Ye Yuan tentu saja memiliki motif egois dalam melakukan hal itu juga. Kekuatan dan pengaruh aliansi pil terlalu kuat. Mereka juga punya pil surgawi tingkat sejati. Tentu saja, menciptakan pusat kekuatan surga penguasa suci juga bukan hal yang sulit. Jika Ye Yuan ingin kembali ke 5 wilayah surgawi besar, dia harus memiliki faksi yang kuat sebagai pendukungnya. Gunung Segudang Iblis ini tentu saja merupakan pilihan terbaik. Kultivasi tidak mengenal batas waktu, tidak ada tahun di pegunungan. 50 tahun berlalu dengan tergesa-gesa. Selama 50 tahun ini, Ye Yuan menghabiskan hari-hari damai yang jarang terjadi di Gunung Segudang Iblis. Pada hari ini, di luar gua, 5 orang harimau cerah gelisah, mondar-mandir terus-menerus. Bulu emas, bisakah kamu berhenti sebentar? Kamu mondar-mandir terus, mata aku mulai pusing. Harimau cerah berkata dengan kesal. Bulu emas secara alami adalah raja singa liar. Saat singa liar mendengarnya, dia berkata dengan sangat marah, lihatlah wajah harimaumu itu. Hampir jatuh ke wajah keledai. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara tentangku? Gua ini adalah tempat pengasingan tertutup Ye Yuan. Dan hari ini adalah hari di mana sumpah 50 tahun Ye Yuan berakhir. Jika Ye Yuan tidak bisa menyerahkan pil suci surgawi giok berharga hari ini, dia akan menderita serangan balik dari Dao surgawi dan mati. Dan 5 mimpi surga penguasa suci mereka juga akan hancur total. Oleh karena itu, mereka berlima tampak sangat gelisah saat ini. Tentu saja, lebih banyak kekhawatiran. Kataku, bisakah Ye Yuan benar-benar melakukannya? 50 tahun untuk menerobos ranah kultivasi besar dan bahkan harus mencapai ranah yang tak terbayangkan dalam alchemy Dao, itu sungguh terlalu mengerikan, plus, kata gajah segudang dengan cemas. Kalau dipikir-pikir sekarang, memang agak terlalu optimis. Hal semacam ini, rasanya tidak terlalu mungkin jika kamu memikirkannya juga. Kata Raja Harimau Cerah. Masih ada waktu kurang dari 1 jam sebelum sumpah harus dipenuhi. Dia bahkan belum keluar sampai sekarang, aku khawatir peluangnya untuk keluar sangat kecil. Mereka mengakui bahwa Ye Yuan sangat mengerikan. Tapi 50 tahun yang lalu, Ye Yuan baru saja memasuki stratum surgawi luhur tanpa batas dan bahkan belum mulai meneliti pil surgawi kelas 3. Selama 50 tahun ini, Ye Yuan tidak hanya harus menerobos ranah kultivasi utama di ranah Dao Beladiri, ia bahkan harus menerobos 2 ranah besar di alchemy Dao. Hal semacam ini, memikirkannya juga tidak terasa terlalu mungkin. Kita harus tahu, berapa banyak orang yang luar biasa berbakat yang telah diblokir oleh surga penguasa giok di ambang pintu ini. Jiang Li dikenal sebagai jenius nomor 1 di surgawi selatan dan dia juga disegel di depan langkah ini selama beberapa ratus tahun.
Seorang jenius seni bela diri seperti Luo Yunxing juga diblokir selama ratusan tahun. Menerobos ke ranah penguasa membutuhkan peluang. Tapi hanya 50 tahun singkat yang diberikan kepada Ye Yuan. Yang lebih parah lagi adalah bahwa jalur alkimia milik Ye Yuan yang sangat mendalam pasti membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyempurnakannya. 5 orang harimau cerah dan Saint Exalt Banteng Iblis praktis menggali 3 kaki ke dalam tanah seluruh gunung iblis segudang dan akhirnya mengumpulkan 6 porsi obat surgawi dari pil suci surgawi giok berharga 5 tahun lalu. Namun, sudah lebih dari 10 tahun sejak pengasingan terakhir Ye Yuan. Mereka juga tidak tahu seberapa jauh pencapaian Ye Yuan. Beberapa dari kalian dengarkan, jika Ye Yuan tidak bisa keluar, bunuh diri untuk menebus kejahatanmu. Pada saat ini, Saint Exalt Banteng Iblis yang matanya terpejam tidak jauh dari sana tiba-tiba membuka mulutnya. Saat kelima orang itu mendengar, ekspresi mereka berubah drastis. Terbunuhnya Ye Yuan oleh serangan dao surgawi setara dengan memutuskan jalannya ke depan juga. Bagaimana dia bisa mentolerir hal semacam ini? Saint Exalt Banteng Iblis sangat percaya bahwa dengan bakat Ye Yuan, mencapai tingkatan yang mendalam hanyalah masalah waktu saja. Tapi kelima orang bodoh ini benar-benar memaksa Ye Yuan mengeluarkan sumpah dao surgawi dan menyuruh Ye Yuan menyempurnakan pil suci surgawi giok berharga dalam waktu 50 tahun. 50 tahun terlalu singkat. Betapa luar biasa berbakatnya dia, Saint Exalt Banteng Iblis. Saat itu, dia menghabiskan beberapa ribu tahun untuk melintasi ranah kultivasi besar. Apalagi Ye Yuan juga harus menghabiskan banyak energi di jalur alkimia. Dalam pandangan Saint Exalt Banteng Iblis, tindakan kelima orang ini sungguh bodoh. Plus, setelah sumpah dao surgawi diaktifkan, itu akan menjadi jalan buntu. Bahkan dia, pusat kekuatan surga penguasa suci ini, tidak akan bisa membatalkannya juga. Tuan yang mulia, kami. Diam, apakah otakmu terbuat dari kotoran? Apakah 50 tahun cukup? Siapapun yang berbicara lagi bisa pergi dan mati sekarang juga. Raja Tikus Surgawi baru saja hendak membuka mulutnya untuk memberikan penjelasan ketika dia ditolak oleh Saint Exalt Banteng Iblis. Mereka tidak mengerti mengapa Tuan Saint Exalt begitu marah. Bahkan jika seorang alkemis surgawi meninggal, itu juga tidak terlalu membuat marahkan. Sebaliknya, wajah Raja Harimau Cerah yang berubah berulang kali, tapi dia tidak banyak bicara. Dia mengetahui rahasia pusat kekuatan surga penguasa suci dari Suoyan. Jika Ye Yuan mati, itu sama saja dengan memutus harapan Saint Exalt Banteng Iblis untuk melampaui kesengsaraan penguasa suci Dao. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Setelah kemarahan Saint Exalt Banteng Iblis, ketenangan dipulihkan di luar gua. Waktu perlahan berlalu, semua orang merasakan setiap detik berlalu seperti 1 tahun. Akhirnya, waktunya telah tiba. Tapi, Ye Yuan masih belum keluar dari gua. Hati semua orang tenggelam ke titik terendah. 15 menit. 1 jam. 2 jam. Ye Yuan masih belum keluar. Semua orang putus asa. Apakah pada akhirnya dia masih gagal? Harimau Cerah menggelengkan kepalanya, matanya penuh kekecewaan. 2 jam berlalu, Ye Yuan masih belum muncul. Saint Exalt Banteng Iblis membuka matanya. Kekecewaan di matanya tidak bisa disembunyikan apapun yang terjadi. Suoyan, pergi dan ambil zombie kakakmu. Saint Exalt Banteng Iblis berkata sambil menghela nafas ringan. Satu kalimat membuat air mata Suoyan langsung jatuh. Dia berjuang untuk melangkah maju, berjalan menuju gua. Ketika dia sampai di pintu masuk gua, dia tidak bisa lagi mengambil langkah maju. Tapi saat itu, sesosok tubuh keluar dari kegelapan. Seluruh tubuh Suoyan bergetar, mengusap air mata dari matanya dengan sekuat tenaga, sepasang mata harimau menjadi piring lebar. Segera, kesedihan di wajahnya berubah menjadi ekstasi. Kakak dia baik-baik saja. Suoyan gelisah sampai kata-katanya keluar dengan bingung. Termasuk Saint Exalt Banteng Iblis, semua orang yang hadir gemetar. Dia benar-benar melakukannya. Saint Exalt Banteng Iblis berkata dengan tidak percaya. Ye Yuan muncul dengan selamat berarti dia telah memenuhi sumpahnya. Tugas yang hampir mustahil untuk diselesaikan ini diselesaikan olehnya. Tak terbayangkan, dia benar-benar melakukannya. Dia benar-benar melakukannya. Setelah terkejut, 5 orang harimau cerah sangat gembira. Ye Yuan menyelesaikan sumpahnya berarti mereka sudah sangat dekat dengan alam surga berdaulat suci. Bahkan kuning besar yang selama ini pendiam mulai gemetar tak terkendali saat ini juga.
Ye Yuan saat ini tampak agak lelah. Kulitnya sedikit pucat. Sepertinya dia baru saja mengalami pertarungan hebat. Kenyataannya, dia sudah menyelesaikan penyempurnaannya beberapa hari yang lalu. Namun, dia menyempurnakan 3 pil kekaisaran surgawi kelas 4 lainnya. Tujuannya adalah untuk membangunkan Mitian. Dalam 50 tahun ini, Mitian telah tertidur lelap selama ini. Situasi jantung naga tidak bagus. Oleh karena itu, dia berpikir untuk menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk membanjiri jantung naga, dan membuat jantung naga lebih kuat lagi. Hanya saja Ye Yuan tahu bahwa jantung naga itu seperti sebuah wadah besar. Dengan kekuatannya, itu tidak bisa diisi sama sekali. Oleh karena itu, dia menyempurnakan 3 pil kekaisaran surgawi tingkat sejati yang memulihkan energi vital dan darah, untuk membantu dirinya sendiri. Beberapa hari ini, Ye Yuan terus-menerus menuangkan kekuatan vitalitas dan darah ke dalam jantung naga, dan itu benar-benar berpengaruh. Mitian akhirnya terbangun setelah tidur selama 50 tahun. Saat dia bangun, dia juga sangat terkejut. Bergerak terakhir kali cukup merugikannya, dia mengira dia akan tertidur lelap selama ratusan tahun. Dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya dibangunkan oleh Ye Yuan. Melihat penampilan Ye Yuan yang kelelahan secara mental dan fisik, Mitian sangat tersentuh. Ini membuatnya merasa telah menemukan orang yang tepat. Mengapa semua menggunakan mata seperti itu untuk menatapku? Apa kalian semua mengira aku mati di dalam? Ye Yuan melihat ekspresi beberapa orang. Bagaimana mungkin dia masih tidak tahu apa yang mereka pikirkan? Tidak sama sekali. Hahaha, dengan metode Guru Ye, bagaimana mungkin kamu bisa menderita serangan balik Dao Surgawi dan mati? Jawab Raja Singa Liar dengan canggung. Ye Yuan menjentikkan lengan bajunya, beberapa garis cahaya melesat ke arah 6 orang harimau cerah. Keenam orang itu terkejut dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Kemudian, mereka memegangnya dengan hati-hati di telapak tangan mereka, seolah-olah sedang memegang kepingan salju di tangan mereka, takut akan meleleh. 6 roh agung sejati memandang Ye Yuan dengan kesal. Seolah berkata, ini adalah harapan menuju surga penguasa suci, kamu sebenarnya terlalu santai. Pada saat yang sama, merasakan kekuatan dao besar yang datang dari pil surgawi di tangan mereka, mereka sangat tersentuh. Pil surgawi kelas 4 ini benar-benar disempurnakan oleh Ye Yuan. Terlebih lagi, mereka memiliki kualitas yang sejati. Sebenarnya aku sudah selesai menyempurnakannya setengah bulan yang lalu. Tapi setengah bulan terakhir ini, aku ada urusan penting lain, makanya aku tertunda meninggalkan pengasingan. Tadi sudah aku katakan, berjanji pada kalian semua pasti menyelesaikannya. Tentu saja aku tidak akan menarik kembali kata-kataku, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Ketika beberapa orang mendengarnya, mereka semua tersenyum pahit. Karena kamu sudah selesai, kenapa kamu tidak meninggalkan pengasingan lebih awal? Meskipun kami berada di tahap setengah langkah surga berdaulat suci, hati kecil kami juga hampir ketakutan setengah mati olehmu. Tetapi beberapa orang dengan hati-hati menyimpan pil surgawi itu, berencana untuk kembali dan memasuki pengasingan tertutup. Hahaha, seperti yang diharapkan dari saudaraku yang baik. Ye Yuan, kamu tidak mengecewakan Exalt ini, kata Saint Exalt Banteng Iblis sambil tertawa keras. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku katakan sebelumnya, adik laki-laki ini masih memiliki keyakinan pada jalur alkimia. Meskipun 50 tahun agak sulit, karena aku berani berjanji, secara alami aku kurang lebih memiliki kepercayaan diri, aku ingin tahu apakah obat surgawi kakak sudah disiapkan. Saint Exalt Banteng Iblis berkata, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Plus kamu telah bekerja keras beberapa tahun ini. Beristirahatlah dengan baik untuk jangka waktu tertentu terlebih dahulu sebelum memurnikan. Orang tua ini masih mampu menunggu selama ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan menerimanya dengan hormat daripada menolak dengan sopan. Pada hari ini, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, panorama yang luar biasa dan perkasa. Seekor harimau besar berwarna cerah membubung ke langit. Seluruh gunung iblis segudang bisa melihatnya dengan jelas. Untuk beberapa waktu, seluruh gunung segudang iblis bergejolak. Itu adalah Raja Harimau Cerah. Sebuah fenomena yang turun dari surga, dia menerobos ke surga penguasa suci. Gunung segudang iblis kita belum pernah melihat surga berdaulat suci muncul selama puluhan ribu tahun. Terobosannya benar-benar merupakan zaman kemakmuran besar di gunung segudang iblis. Dengan ini, Saint Exalt baru telah muncul. Gunung segudang iblis akan mengalami perombakan.
Surga berdaulat suci telah terbentuk, ini adalah masa kejayaan bagi seluruh benua hujan cerah. Itu berdampak besar pada gunung segudang iblis. Semua kekuatan akan melakukan perombakan. Beberapa hari kemudian, fenomena tersebut menghilang. Semua orang tahu bahwa Saint Exalt harimau cerah yang baru telah lahir. Namun, itu melebihi ekspektasi semua orang. Pada hari kedua setelah harimau cerah menguatkan daunnya, sebuah fenomena muncul lagi. Seekor banteng kuning besar membubung ke langit dan melenguh dengan keras. Seluruh gunung segudang iblis terkejut sekali lagi. Sepertinya ini adalah komandan kuning besar di bawah Saint Exalt Banteng Iblis Khan. Dia benar-benar berhasil menembus surga penguasa suci juga. Terlalu gila, hanya dalam beberapa hari yang singkat, dua Saint Exalt yang agung benar-benar muncul. Ini juga terlalu kebetulan. Bagaimana mereka bisa menerobos pada saat yang sama? Roh sejati biasa secara alami tidak tahu tentang masalah antara eselon atas. Jadi dampak dari dua pusat kekuatan besar yang menerobos pada saat yang sama terlalu luar biasa bagi mereka. Selama beberapa puluh ribu tahun, tidak ada satupun surga berdaulat suci. Namun dalam beberapa hari yang singkat, dua orang berhasil menerobos pada saat yang bersamaan. Namun, ini hanyalah permulaan. Terobosan kuning besar belum berakhir ketika fenomena lain muncul ke langit sekali lagi di Gunung Iblis Segudang. Kali ini, gajah raksasa. Gunung Segudang Iblis bergolak kegirangan. Surga penguasa suci ketiga. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah fenomena langit tiba-tiba berubah drastis? Kita semua punya kesempatan untuk menerobos ke surga penguasa suci. Langit berubah. Langit telah benar-benar berubah. Gunung Segudang Iblis sudah terlalu lama sunyi. Kali ini, mungkin akan memasuki era para pahlawan yang bersaing untuk mendapatkan supremasi. Terobosan Raja Gajah Segudang benar-benar menyulut Gunung Iblis Segudang. Mereka sama sekali tidak dapat memahami mengapa hal yang tidak terbayangkan itu bisa terjadi. Surga berdaulat suci, itu adalah keberadaan seperti dewa, itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Berapa banyak roh sejati yang kuat yang gagal dalam langkah ini. Tapi sekarang, itu menjadi sangat tidak berharga. Sehari kemudian, dua fenomena kembali naik ke langit. Kali ini, semua orang mati rasa. Surga berdaulat suci benar-benar menjadi kubis. Hingga 2 hari kemudian, ketika fenomena terakhir muncul, masyarakat sudah terbiasa dan tidak bisa lagi menimbulkan gelombang sedikitpun. Dalam waktu kurang dari 10 hari dari awal hingga akhir, 6 surga penguasa suci yang agung menerobos pada saat yang bersamaan. Fenomena di langit ibarat pertunjukan kembang api yang tak pernah padam, sangat cantik. Pemandangan spektakuler ini sulit dilihat oleh banyak roh sejati seumur hidup mereka. Di kedalaman Gunung Segudang Iblis, sebuah bayangan menembus langit dan jatuh ke atas gunung. Yang muncul sebenarnya adalah seekor burung besar. Seekor kera tua yang bersandar pada tongkat dengan satu tangan di belakang punggungnya perlahan berjalan di depan bayangan itu. Bayangan itu berkata, "Kera tua, apa yang terjadi? Kapan surga penguasa suci menjadi begitu tidak berharga?" Kera tua itu memandangi proyeksi besar di atas langit, tatapannya dalam ketika dia berkata, "Surga penguasa suci adalah ranah pengintaian ke surga. Ini sangat sulit. Di antara 1.500 langkah surga berdaulat suci, sulit bagi seseorang untuk bisa menerobos juga." Fenomena seperti ini tidak normal. Burung besar itu mendengus dingin dan berkata, "Omong kosong. Apakah yang mulia ini tidak tahu bahwa itu tidak normal? Aku datang menemuimu untuk menanyakan apakah kamu tahu apa yang terjadi atau tidak." Kera tua itu meliriknya dan berkata dengan dingin, "Banteng bodoh itu menemukan harta karun." Burung besar itu tertegun dan berkata dengan bingung, "Menemukan harta karun? Maksudmu?" Kera tua itu memasang ekspresi seperti sedang melihat orang bodoh dan berkata dengan dingin, "Idiot. Harta karun apa yang bisa membuat 6 roh sejati menerobos ke surga berdaulat suci pada saat yang bersamaan? Maksudku, banteng bodoh itu berada di bawah perlindungan orang besar. Pasti ada pria tak terduga di sisinya." Burung besar itu gemetar dan berkata, "Pria yang tak terduga. Pria tak terduga macam apa yang bisa menciptakan 6 surga penguasa suci pada saat yang bersamaan? Mungkinkah? Mungkinkah?" Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menjadi sangat bersemangat. Karena jawaban itu membuat dia melihat harapan juga. Dia dan kera tua itu sudah berada di ambang hidup dan mati. Kesengsaraan dao surga suci berdaulat keempat yang bisa datang kapan saja, mereka tidak akan bisa mengatasinya apapun yang terjadi.
Kera tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil mengangguk, "Benar, alkemis surgawi kelas 5. Aku tidak menyangka bahwa alkemis surgawi kelas 5 akan benar-benar muncul di benua hujan cerah ini." Burung besar itu menghentakkan kakinya, memancarkan cahaya cemerlang sambil berkata, "Sapi bodoh ini sebenarnya bersembunyi begitu dalam. Mustahil, kita tidak bisa pasrah pada kehancuran. Jika alkemis surgawi kelas 5 muncul, maka kita akan memiliki harapan untuk mengatasi kesengsaraan Dao penguasa suci keempat. Tunggu apa lagi, orang tua?" Kera tua itu menatap tajam ke burung besar itu dan berkata sambil mendengus dingin, "Bagaimana tingkat keberadaan ini bisa diremehkan seperti ini? Kita tidak bisa bergerak tanpa persiapan yang matang. Tunggu saja, beritanya akan datang dengan sangat cepat. Raja kekuatan surgawi Gunung Awan Kemegahan ada di sini. Peri rubah giok Gunung Fengji ada di sini. Satu demi satu roh sejati yang kuat muncul di Gunung Banteng Iblis." Setelah 6 surga agung penguasa suci muncul, Saint Exalt Banteng Iblis memanggil semua tokoh dikdaya di atas stratum surgawi luhur tanpa batas di Gunung Iblis Segudang untuk berkumpul di Gunung Banteng Iblis dan mengadakan konferensi Segudang Roh. Konferensi Segudang Roh ini merupakan peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, yang berbeda dari masa lalu adalah konferensi roh Segudang kali ini tidak diselenggarakan bersama oleh Saint Exalt Banteng Iblis, Saint Exalt Kera Besar, serta Saint Exalt Burung Besar, 3 penguasa suci yang agung. Sebaliknya, hal itu diumumkan oleh Banteng Iblis Mountain. Ini agak menarik. Setelah 6 surga agung penguasa suci menerobos, beberapa roh sejati juga sadar. 6 roh agung sejati yang menerobos ke Saint Exalt kali ini sebenarnya adalah surga penguasa suci setengah langkah di wilayah Saint Exalt Banteng Iblis. Meskipun Tuan Saint Exalt tidak peduli dengan urusan duniawi, status mereka menyendiri. Sebenarnya ada pembagian wilayah di antara mereka juga. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa terobosan kali ini tidak biasa. Terutama mereka yang berada di puncak surga berdaulat giok dan pusat kekuatan setengah langkah di surga berdaulat suci, mereka bahkan lebih memperhatikan hal ini. Karena mereka juga ingin tahu apa rahasia terobosan ini. Siapa yang tidak ingin masuk ke surga penguasa suci? Pada saat ini, para surga penguasa suci setengah langkah yang duduk di sisi kiri juga mulai saling berbisik. Kalian, bahkan singa liar yang bodoh pun bisa menerobos ke surga penguasa suci. Jadi mengapa raja ini tidak bisa? Raja kekuatan surgawi berkata dengan muram. Di sampingnya, Raja Serigala Salju berkata dengan suara rendah, "Diam. Plus kekuatan surgawi, kamu tidak menginginkan hidupmu lagi. Singa liar sekarang adalah Tuan Saint Exalt." Dengan amarahnya, "Jika dia mendengarnya, kamu harus mati 10 kali lipat. Tidak apa-apa jika kamu sendiri yang mencari kematian, tapi jangan menyeret kami ke sana." Kekuatan surgawi dipenuhi dengan ketakutan, baru kemudian dia sadar. Dia buru-buru berkata, maaf, raja ini masih belum terbiasa dengan hal itu dalam waktu singkat. Bakat dan kekuatan raja ini jelas tidak kalah dengan mereka berenam. Namun aku terus gagal menerobos, aku benar-benar tidak bisa menerima dengan ini. Kejutan tetaplah kejutan, namun kata-kata Raja Kekuatan Surgawi mengungkapkan apa yang dipikirkan oleh para surga penguasa suci setengah langkah. Orang-orang yang dulunya memiliki kekuatan serupa dengan mereka tiba-tiba menerobos ke surga penguasa suci. Hal semacam ini memang agak sulit diterima. Jika itu salah satunya, itu masih baik-baik saja. Lagi pula, hal semacam ini membutuhkan peluang keberuntungan yang sangat besar. Tapi 6 berhasil menerobos sekaligus. Mereka menjadi agak tidak bisa menerimanya. Kesenjangan seperti ini membuat mereka menjadi gila. Namun semakin parah, semakin mereka menggaruk-garuk kepala, ingin mengetahui rahasia 6 orang yang berhasil menerobos ke surga penguasa suci. Karena ke-6-nya bisa menerobos, maka secara alami mereka juga bisa. Gunung Harimau Cerah, Saint Exalt Harimau Cerah ada di sini. Setelah suara gemuruh ini, hati semua orang langsung melonjak. Semua orang melihat ke arah pintu masuk dan melihat Saint Exalt Harimau Cerah berjalan dengan gagah berani dan penuh semangat. Merasakan mata semua orang terfokus padanya, Harimau Cerah sangat bersemangat. Perasaan menerobos ke surga penguasa suci sungguh luar biasa. Berjalan melewati teman-temannya di masa lalu, dia merasakan tatapan rumit semua orang dan merasa lebih senang. Dia tidak perlu lagi mencari surga berdaulat suci lagi. Namun tatapannya menyapu kursi kehormatan dan yang ada hanya banteng kuning besar saja. Harimau Cerah menghampiri dan menangkupkan tinjunya sedikit sambil berkata, "Saudara kuning besar." Kuning besar sedikit mengangguk dan berkata,
kamu sudah datang. Duduklah. Tapi harimau cerah tidak duduk, dia tersenyum dan berkata, aku ingin tahu di mana Tuan Ye berada. Harimau cerah ingin pergi dan memberi hormat padanya dulu. Mendengar ini, semua orang merasa bingung. Siapa Tuan Ye? Hal pertama yang dilakukan Saint Exalt harimau cerah ketika dia datang bukanlah memberi hormat kepada Saint Exalt banteng iblis, tapi sebenarnya memberi hormat kepada Tuan Ye ini. Belum pernah mendengar sebelumnya bahwa Gunung Iblis Segudang memiliki orang seperti itu. Mungkinkah Tuan Ye ini sebenarnya lebih kuat dari Saint Exalt banteng iblis? Meskipun harimau cerah telah melangkah ke surga penguasa suci, dalam hal kekuatan, dia secara alami jauh lebih buruk dibandingkan dengan 3 orang Saint Exalt sebelumnya. Jadi dalam pandangan semua orang, hal pertama yang harus dilakukan harimau cerah adalah memberi penghormatan kepada 3 orang Saint Exalt banteng iblis. Tapi siapa sebenarnya Tuan Ye ini? Tapi kuning besar tertawa dan berkata, hahaha, lupakan saja, bahkan Exalt ini sudah lama tidak melihatnya juga. Tapi pertemuan roh sejati hari ini, Tuan Ye harus keluar dari pengasingan. Pada saat itu, tidak akan terlambat bagi beberapa dari kalian untuk memberi penghormatan. Harimau cerah berkata dengan penuh hormat dan kagum, jadi begitulah adanya. Tuan Ye pergi dalam pengasingan tertutup, pasti ada langkah besar. Maka harimau cerah akan diam-diam menunggunya meninggalkan pengasingan. Selesai berkata, harimau cerah datang ke tempat duduknya dan duduk tegak. Tapi, Tuan Ye, nama ini mulai dibicarakan dengan hangat oleh semua orang. Segera, Raja Gajah Segudang juga tiba. Setelah dia menyapa Exalt kuning besar dan harimau cerah, hal pertama yang dia lakukan adalah menanyakan keberadaan Ye Yuan. Mereka berlima baru saja keluar dari pengasingan dan belum memberi hormat kepada Ye Yuan. Jadi hal pertama yang wajar adalah berterima kasih kepada Ye Yuan yang telah memberi mereka kesempatan beruntung. Setelah mendapat jawaban kuning besar, Raja Gajah Segudang juga duduk diam. Namun nama, Tuan Ye, mulai dibicarakan dengan lebih hangat di antara semua roh sejati. Tuan Ye lagi. Orang macam apa Tuan Ye ini? Hal pertama yang dilakukan oleh 2 orang Exalt ketika mereka datang ke sini, sebenarnya adalah mencari Tuan Ye ini. 3 Tuan Saint Exalt lainnya juga tidak ingin bertemu Tuan Ye ketika mereka datangkan. Ada yang aneh. Mungkinkah Tuan Ye ini adalah seorang terpelajar yang transenden? Terobosan dari 6 orang Saint Exalt adalah hasil karyanya. Yang pintar sudah menebak beberapa petunjuk. Ini tidak sulit ditebak. Dan setelah kedatangan Saint Exalt Singa Liar dan yang lainnya, tebakan mereka semakin terkonfirmasi. Seperti yang diharapkan, hal pertama yang mereka lakukan setelah mereka datang adalah memberi hormat kepada Tuan Ye. Oleh karena itu, Tuan Ye menjadi keberadaan paling misterius di mata semua orang. Bahkan ada beberapa orang yang sudah menebak identitas alkemis surgawi Ye Yuan. Tentu saja, di mata mereka, Tuan Ye jelas merupakan eksistensi alkemis surgawi kelas 5 yang kuat. Mampu menciptakan 6 surga suci berdaulat pada saat yang sama. Cara menakjubkan semacam ini hanya bisa dicapai oleh alkemis surgawi kelas 5 yang legendaris. Surga penguasa suci yang berada di tahap setengah langkah dan keberadaan surga penguasa giok yang sempurna semuanya mulai menjadi gelisah. Mereka benar-benar ingin tahu dewa macam apa, Tuan Ye, yang legendaris ini. Saint Exalt kera raksasa ada di sini. Saint Exalt burung besar ada di sini. Mendengar 2 panggilan ini, semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka keduanya benar-benar datang juga. Kita harus tahu, konferensi roh segudang kali ini adalah Saint Exalt banteng iblis yang bertindak sendiri tanpa berkonsultasi dengan orang lain. Ini setara dengan menantang keduanya. Semua orang menduga kedatangan kedua orang ini kemungkinan besar akan menimbulkan masalah. Jika konferensi segudang roh ini berhasil, siapa yang masih akan menganggap serius kedua Saint Exalt ini di masa depan? Kali ini, kuning besar juga bangkit untuk menyambut dengan sepenuh hati, berkata sambil tersenyum, Saint Exalt kera besar, Saint Exalt burung besar, kedatangan kalian berdua benar-benar menghormati gunung banteng iblis yang rendah hati dengan kehadiran kalian. Kera raksasa bersandar pada tongkat, tersenyum cerah sambil berkata, apa yang adik katakan? Saat ini, jika gunung iblis banteng ini dianggap rendah hati, bukankah tempat tinggal kita berdua akan menjadi compang camping? Saint Exalt burung besar juga tersenyum dan berkata, aku belum memberi selamat kepada adik kuning besar, karena telah menjadi rekan kita. Kuning besar buru-buru tersenyum dan berkata, saya tidak berani, tidak berani.
Dua saudara laki-laki adalah kakak laki-laki tersayang kuning besar. Percakapan ini membuat semua orang menatap dengan bingung. Tidak ada yang menyangka kalau Saint Exalt kera besar dan Saint Exalt burung besar akan bersikap sangat sopan. Kuning besar adalah junior kedua orang ini. Bahkan jika dia menjadi Saint Exalt sekarang, dia masih tidak memiliki modal untuk bangga di depan mereka berdua. Tapi mereka sopan. Ketika keduanya berbicara, mereka benar-benar menempatkan kuning besar pada tingkat yang sama dengan mereka. Hahaha, orang-orangnya sudah cukup banyak datang, kenapa saudara banteng iblis belum menunjukkan dirinya? Kata kera raksasa yang mulia. Suaranya belum memudar ketika aura kuat datang dengan suara melolong. Ekspresi kera raksasa dan Raja Wali besar tiba-tiba berubah, melihat kedatangan mereka dengan kaget. Banteng tua ini, benar-benar berhasil menerobos. Burung besar berkata dengan ekspresi tidak percaya. Mata Saint Exalt kera besar juga berkilauan saat dia berkata, sepertinya tebakan Exalt ini benar. Hahaha, kera tua, burung sialan, tetaplah Exalt ini yang mengambil langkah ini lebih dulu. Saint Exalt banteng iblis mendarat di tanah dan memandang keduanya dengan sombong saat dia berkata. Ketiga orang itu telah bertarung selama bertahun-tahun dan selalu bersaing ketat. Sekarang, dia mengambil langkah pertama dari ketiganya, dia tentu saja memiliki niat untuk sedikit pamer. Mendengar ini, wajah kedua Saint Exalt menjadi hitam seperti dasar pot, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan apapun. Setelah surga penguasa suci, ingin maju selangkah sangatlah sulit. Mereka bertiga menghabiskan waktu puluhan ribu tahun dan hanya mencapai puncak surga penguasa suci yang lebih rendah juga. Tapi sekarang, Saint Exalt banteng iblis telah menerobos dari surga penguasa suci bawah ke surga penguasa suci menengah terlebih dahulu. Saint Exalt banteng iblis sudah menjadi raja yang layak di gunung iblis segudang. Kera raksasa dan Raja Wali besar juga semakin menantikan alkemis surgawi kelas 5 di belakang iblis banteng suci yang mulia karena hal ini. Tidak peduli betapa mahalnya harga yang harus mereka bayar, mereka juga harus merasa nyaman dengan alkemis surgawi kelas 5 ini. Banteng iblis, kamu tidak perlu terlalu senang dengan dirimu sendiri. Bukan berarti bakatmu melebihi kami berdua. Hanya saja kamu beruntung dan bertemu dengan alkemis surgawi kelas 5, itu saja. Selama tuan ini mau mengambil tindakan, mungkinkah kita berdua tidak bisa menerobos? Kata burung besar sambil mendengus dingin. Alkemis surgawi kelas 5, Saint Exalt banteng iblis terkejut dan segera, wajahnya menunjukkan senyuman lucu. Kedua orang ini tidak mengetahui cerita sebenarnya dan mengira Ye Yuan adalah alkemis surgawi kelas 5. Namun, hal itu juga tidak aneh. Mungkin ada banyak alkemis surgawi kelas 5 yang bahkan tidak bisa menandingi kemampuan Ye Yuan. Melihat ekspresi Saint Exalt banteng iblis, Saint Exalt kera besar mencibir dan berkata, kenapa? Apakah kamu menganggap kami berdua bodoh? Pada titik ini, apakah kamu masih ingin menimbunnya untuk dirimu sendiri? Saint Exalt banteng iblis tertawa keras dan berkata, kalian berdua, meskipun aku benar-benar menimbunnya untuk diriku sendiri, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Itu benar, memang tidak mudah bagi Exalt ini untuk membunuh kalian. Tapi, jika kamu benar-benar membuat marah Exalt ini, kalian mungkin tidak akan bisa tetap berada di gunung segudang iblis lagi kan? Mungkinkah kalian masih bisa menerobos dan kembali untuk membalas dendam? Kata-kata itu membuat kedua Saint Exalt itu sangat tertekan. Meskipun Saint Exalt banteng iblis berhasil menerobos, tidak mudah jika dia benar-benar ingin membunuh mereka berdua. Tapi, dengan kekuatan Saint Exalt banteng iblis saat ini, mereka tidak akan bisa tetap berada di gunung iblis segudang jika mereka mau. Melihat ekspresi kempes kedua orang itu, Saint Exalt banteng iblis sangat senang dengan dirinya sendiri. Yakinlah, aku, banteng tua, bukanlah tipe orang yang berpikiran sempit. Tanpa kalian berdua, Exalt ini juga akan terasa kurang menyenangkan. Adik Ye saat ini sedang bersiap untuk keluar dari pengasingan. Dia akan segera datang. Adapun apakah kalian dapat membiarkan dia mengambil tindakan atau tidak, itu tergantung pada diri kalian sendiri. Kata iblis banteng suci agung sambil tertawa. Adik laki-laki, ketika dua orang kera raksasa mendengar ini, mereka membawa keraguan di tengah kegembiraan mereka. Banteng tua ini sebenarnya berani menyebut pihak lain sebagai adiknya. Tapi Saint Exalt banteng iblis mengabaikan keraguan kedua orang itu. Menjentikkan lengan bajunya dengan megah, dia berkata dengan suara nyaring, aku yakin semua orang juga tahu bahwa 6 Saint Exalt telah menerobos berturut-turut dalam beberapa hari di gunung iblis segudang kami. Oleh karena itu,
penataan Gunung Segudang Iblis ini secara alami harus mengalami perubahan besar. Mengumpulkan semua orang hari ini, untuk mengatasi hal ini. Kata-kata itu membuat semua orang menjadi gugup. Besar kecilnya wilayah seseorang bukan hanya sekedar perwujudan status seseorang, namun terdapat banyak manfaat yang nyata. Datang ke sini hari ini jelas-jelas melanggar aturan awal dan menegakkan kembali aturan baru. Dengan cara ini, kepentingan semua orang akan berubah. Itu menyangkut kepentingan roh sejati mereka masing-masing. Dua orang Saint Exalt ingin mengatakan sesuatu tetapi menutup mulut mereka dengan bijaksana. Sekarang, hal itu bukanlah hal yang bisa mereka perintahkan kepada orang lain. Mulai hari ini dan seterusnya, semua Saint Exalt tidak lagi memiliki wilayah apapun, hanya wilayah kekuasaan mereka sendiri. Semua wilayah Gunung Segudang Iblis akan dibagikan kepada mereka yang berada di bawah surga berdaulat suci. Kata-kata Saint Exalt Banteng Iblis segera menimbulkan gelombang besar. Gunung Iblis Segudang, 3 Saint Exalt yang agung menduduki hampir 70% wilayah. Sekarang, mereka benar-benar akan mengambil 70% wilayah ini untuk semua orang. Ekspresi kera raksasa dan Raja Wali Besar, 2 Saint Exalt, sangat jelek. Namun, mereka juga tahu bahwa Saint Exalt Banteng Iblis pasti masih memiliki hal lain untuk ditambahkan. Orang ini tidak menjalankan amal. Benar saja, Saint Exalt Banteng Iblis melanjutkan, mulai sekarang, Gunung Iblis Segudang akan mendirikan kuil All Saint. Semua Saint yang dimuliakan akan menjadi milik kuil All Saint. Mereka yang kekuatannya mencapai setengah langkah surga berdaulat suci dapat memasuki kuil All Saint dan menjadi pengikut tamu. Mulai sekarang, tidak peduli wilayah mana, kalian semua harus menyerahkan sumber daya kelas 3 ke atas kepada kuil All Saint, dan kuil All Saint akan mendistribusikannya secara merata. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi semua roh sejati berubah. Kuil All Saint, langkah ini terlalu kejam. Ini setara dengan memonopoli semua sumber daya tingkat tinggi. Sebaliknya, itu adalah Saint yang dimuliakan yang matanya tiba-tiba berbinar. Ini sama saja dengan memusatkan sumber daya dari seluruh Gunung Segudang Iblis untuk mendukung beberapa orang Saint Exalt. Ini benar-benar hal yang luar biasa bagi para Saint Exalt. Banyak roh sejati menunjukkan ekspresi tidak puas. Namun di hutan ini, apapun yang dikatakan oleh Exalt adalah titah. Itu saja, mereka tidak diperbolehkan untuk membantahnya. Tepat pada saat ini, sesosok manusia tiba-tiba muncul di pandangan semua orang. Manusia, mengapa ada manusia di sini? Surga penguasa Giok yang lebih rendah benar-benar menerobos ke puncak roh yang sebenarnya, apakah dia mendekati kematian? Manusia ini tentu saja adalah Ye Yuan yang baru saja keluar dari pengasingan. Beberapa hari ini, tinju transformasi naga 9 langit miliknya mendapatkan beberapa wawasan lagi, jadi dia mengasingkan diri selama beberapa hari. Melihat Ye Yuan, Saint Exalt Banteng Iblis tersenyum dan berkata, bukankah kalian ingin bertemu dengan ahli di belakangku? Dia sudah ada di sini. Saint Exalt Burung Besar terkejut dan berkata dengan wajah hitam, Banteng Tua, apakah menurutmu setelah menerobos, kamu bisa bermain-main dengan kami? Bagaimana mungkin surga penguasa Giok yang lebih rendah bisa menjadi alkemis surgawi kelas 5? Kera raksasa juga memasang ekspresi tidak bersahabat saat dia berkata, Banteng Iblis, kamu bertindak terlalu jauh. Secara acak menemukan manusia untuk mengabaikan kita. Surga berdaulat Giok juga merupakan pusat kekuatan di suatu wilayah di Gunung Segudang Iblis. Tapi mereka sama sekali bukan apa-apa di mata kedua Saint Exalt itu. Jadi hal pertama yang mereka berdua rasakan adalah Saint Exalt Banteng Iblis sedang mempermainkan mereka. Tapi saat mereka menjadi sangat marah, 6 Saint Exalt yang baru saja menerobos meninggalkan tempat duduk mereka secara serempak dan berlari ke arah Ye Yuan seperti angin, berebut untuk menjadi yang pertama. Saint Exalt Harimau Cerah yang baru naik secara khusus datang untuk memberi penghormatan kepada Guru Ye. Saint Exalt Kuning Besar yang baru naik secara khusus datang untuk memberi penghormatan kepada Guru Ye. 6 Saint Exalt mengelilingi Ye Yuan, langsung membungkuk. Penampilan itu sangat saleh. Seluruh gunung pembangkit tenaga roh sejati ini, ditambah 2 Saint kera raksasa dan Raja Wali Besar, benar-benar tercengang. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a